Tuan Putri, Tuan Muda sudah berdiri di luar selama sehari semalam. Luka lamanya belum sembuh. Kalau sampai masuk angin dan tertunda upacara penganugerahan besok, bagaimana ini? Tuan Muda pasti dijebak oleh gadis desa itu. Makanya bisa terjadi hubungan seperti itu. Tuan Putri, lihatlah ketulusan Tuan Muda. Terima dia sebagai selir saja. Bukan begitu? Kedudukan? Di kehidupan lalu, aku terlalu lemah hati. Menyang, akibatnya berakhir dengan leher terpenggal. Sungguh akhir yang tragis. Tahukah Tuan Putri, kenapa selama ini sulit sekali punya keturunan? Terbaring lemah di ranjang. Itu ulah Xuxian. Dia bilang, kau telah merenggut satu anakku. Seumur hidup ini, kau harus menebusnya dengan tidak punya keturunan. Oh ya, dia juga khusus memberimu sebuah kantong aromaterapi. Kau memakainya setiap hari, mana mungkin bisa hamil? Perempuan, kau membohongiku. Ayang, kau di dalam? Kakak, aku tahu kau membenciku. Tapi kau tidak boleh mencelakaiku. Dan anak di kandunganku. Ayang, Tuan Muda, Ayang. Perempuan hina. Berani-beraninya menyakiti istriku dan anakku. Mati kau. Kenapa? Kenapa kau juga tega menyakitiku? Aku ini Tuan Putri. Beraninya kau. Tuan Putri, sekarang kau sudah diturunkan jadi rakyat biasa. Nyawamu sekarang bahkan lebih hina dari anjing liar di pinggir jalan. Ayahanda, tidak mungkin berbuat begini padaku. Aku jenderal 100.000 pasukan. Ayahmu? Sekarang dia bahkan tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena bantuanmu selama ini. Tenang, aku akan mengantarmu pergi. Sheng Xiuan, sepandai-pandainya kau bermain kuasa. Mana bisa kau menang melawanku, orang dari abad ke-21? Huanju. Kubur dia. Tuan Putri, kenapa ibu tersenyum? Apa ibu sudah menerima? Kenapa aku tak sadar? Dia mengikutiku 20 tahun. Ternyata sudah jatuh cinta pada suamiku selama ini. Tuan Putri, apa yang ibu lihat? Saljunya sudah berhenti. Tapi ada hal yang seharusnya tidak bisa berhenti. Xuxian, Menyang, di kehidupan ini, aku pasti akan membuat kalian membayar semuanya. Xiuan. Aku memang salah dalam hal ini, tapi Ayang tidak bersalah. Kau terus menekan seperti ini, apa kau tega melihat? Perempuan tak bersalah mati begitu saja. Lagi pula, cuma masalah sebuah status. Kenapa kau harus peduli dengan penilaian orang lain? Enak sekali bilang tidak peduli. Dulu aku di depan istana Zisheng, berlutut 3 hari 3 malam, memohon ayahanda untuk merestui pernikahan kita. Semua orang menertawakanku, menganggapku gila demi tuan muda yang jatuh miskin. Aku sama sekali tidak peduli bagaimana orang lain memandangku. Tapi hanya padamu aku tidak bisa. Namun sekarang, demi status untuknya, kau tega membuatku kembali jadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Ini salahku. Mohon Tuan Putri jangan menyalahkan Tuan Muda. Semua ini salahku. Kau tidak salah. Xiuan. Aku ini tuan muda bangsawan. Masa aku bahkan tidak punya hak untuk mengambil selir? Xiuan. Aku menunggumu semalaman di tengah salju. Hanya untuk memohon padamu memberinya status. Aku janji padamu, hanya status saja. Setelah ini, aku tidak akan pernah menemuinya lagi. Aku akan memberimu sejumlah uang, menjamin sisa hidupmu tanpa beban. Apakah kamu masih bersedia menjadi selirnya? Sudah belasan tahun jadi budak korporat di zaman modern. Susah payah bisa hidup di zaman kuno, harus kumanfaatkan sebaik mungkin. Uangnya aku mau. Posisi istri Tuan Muda juga aku mau. Titik.
Mohon Tuan Putri bermurah hati. Di dunia ini, kedudukan seorang perempuan adalah yang paling penting. Begitu caramu memohon? Ajarilah Nona Meng. Semua manusia setara. Yang kuminta hanyalah hak yang seharusnya. Kenapa aku harus berlutut? Masih pakai aturan feodal. Dendam ini kucatat. Sheng Ziwan, cukup. Kamu mau jadi selir, dia mau ambil selir, kuizinkan. Tapi Huanju, suruh tabib Song meracik ramuan pemandul, lalu berikan padanya. Katanya Tuan Putri ini lembek, tapi ternyata kejam dan bengis luar biasa. Ziwan, kamu sudah kelewatan. Lagi pula kamu tidak akan menemuinya lagi. Membuatnya mandul. Bisa jaga nama baik bangsawan. Apa yang kurang? Atau kamu ingin dia melahirkan anakmu? Kalau kamu tidak tenang, aku akan selalu berada di sisimu. Tidak apa, asalkan bisa melahirkan anak dengan selamat. Saat itu aku bisa naik derajat berkat anakku. Atau jangan-jangan Nona Meng ini sudah hamil, dan kamu selama ini menyembunyikannya dariku? Kishusian. Bagaimana kamu bisa tahu? Huanju cemburu. Dia mendorong Meng Ying ke air, hingga membuat Meng Yang keguguran. Tapi kamu malah menyalahkanku. Sungguh menggelikan. Kalau sudah begini, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Meski tebus dengan jasa militer, aku tanggung jawab. Jadi, kamu berdiri di sini semalaman, bukan untuk memohon maaf padaku. Kau memaksaku menerima anak itu? Aku takut kau akan sedih jika mengetahuinya. Kau sudah selesai membuat keributan? Ibu, Kasihan sekali. Yang satu terluka, yang satu sedang hamil. Malah harus berdiri di sini disiksa orang. Kau juga. Kau sudah hampir jadi ayah. Bagaimana bisa masih tidak tahu mana yang penting dan mendesak? ibu benar. Aku menerima nasihat ibu. Ziwan, bukan ibu tidak membelamu. Kau dan Shuxian sudah 2 tahun menikah tapi tak punya keturunan. Nona Meng ini hamil, itu juga demi kau. Demi garis keluarga, kau begitu pencemburu. Ibu mungkin lupa. Sejak aku dan Tuan Muda menikah, dia langsung ke medan perang. Tak mungkin aku hamil. Ini juga kabar bahagia untuk keluarga bangsawan. Jadi maksud ibu, aku harus menerima. Nona Meng tinggal di rumah ini dan juga harus menerima anak di kandungannya, begitu? Ziwan, aku tahu kau kesal. Shuxian diam-diam mengambil selir, aku pasti akan menegurnya. Tapi aku tahu kau berhati lembut, dan pasti tidak akan mengabaikan nyawa yang masih hidup di kandungan Nona Meng. Ibu bilang, keluarga kita menjunjung martabat. Kalau Nona Meng masuk rumah ini, maka cucu pertama yang lahir di keluarga bangsawan adalah anak dari selir. Kalau tersebar, di mana martabat keluarga kita? Menurut ibu, martabat keluarga bangsawan memang tidak penting? Ziwan, bagaimana kalau begini? Nanti setelah anak yang lahir, dia akan didaftarkan atas namamu. Benar, Ziwan. Kau tidak perlu merasakan sakitnya hamil dan melahirkan, langsung bisa mendapat anak tanpa susah payah. Di dunia ini mana ada hal sebaik ini? Terimalah saja. Kalian sudah merencanakannya. Buat apa tanya aku? Silakan pergi. Ternyata masih saja begitu, benar-benar gaya Tuan Putri Kerajaan. Shuxian, kali ini kau pergi ke istana untuk menerima anugerah. Setelah menerima jasa militer, nanti pastikan kau beri pelajaran soal tata krama dia sebagai menantu. Tuan Putri, meski hari ini Anda mau menghukum hamba, hamba tetap akan bicara. Anda ini Tuan Putri. Sebelum menikah, hidup Anda penuh kemuliaan. Hamba benar-benar tidak mengerti, kenapa Anda rela memutus hubungan dengan istana. Menikah turun ke kediaman Qi. Tapi ketulusan Anda dapat apa? Mereka bahkan tak hormat sama sekali. Dan juga, mereka diam-diam menggelapkan harta bawaan Anda. Jelas-jelas mereka menganggap Anda sebagai Sebagai apa? sebagai lembaran uang.
Tuan Putri, Anda tersenyum. Sudah lama sekali Anda tidak tersenyum. Tuan Putri, cepat pergi. Harta bawaan itu satu-satunya peganganmu. Jangan pernah berikan. Jangan. Kalau kau tidak bilang, biar ku buat kau menyaksikan. Darahnya mengalir sampai habis. Tuan Putri, jangan pedulikan aku. Lakukan. Jangan. Jangan. Lepaskan dia. Jangan. Di mana? Di mana sebenarnya? Baik, aku bilang. Di mana? Harta bawaanku yang lain ada di... Tuan Putri. Di. Jangan demi Tinglan. Jangan. Aku pasti akan melindungimu. Tuan Putri, kenapa kau menangis? Aduh, kalau tahu begini, aku tidak akan mengatakannya. Kau benar. Dulu aku buta dan bodoh, tidak bisa melihat dengan jelas. Ternyata kediaman bangsawan Ki ini hanyalah sarang serigala. Tapi kau tenang saja. Tidak lama lagi, kediaman bangsawan Ki ini akan lenyap selamanya. Tuan Putri, apa maksudmu? Aku berencana memohon pada Ayahanda Kaisar untuk memberiku izin bercerai darinya. Hanya saja sekarang belum waktunya. Semua yang menyakitiku akan kubalas. Tuan Putri, kau tampak berubah. Ambil daftar mas kawin dan surat asetku. Bawa semuanya ke sini. Semua itu biasanya dikelola oleh kakak Huanju. Kemana dia pergi? Kemana lagi dia bisa pergi? Pasti sedang berada di dekat Kishusian. Mencari perhatian. Di bawah kotak perhiasan ada kunci gudang. Ambillah. Baik. Huanju. Pergilah awasi putri majikanmu itu. Hamba mengerti. Uang tuan muda tidak akan berkurang sedikit pun. Aku tahu kau menaruh hati padaku. Tenang saja. Kelak, kedudukan dan status pasti akan kuberikan padamu. Hamba tidak menginginkan apapun. Asalkan bisa tetap berada di sisi tuan muda, itu sudah cukup. Bagus. Kalau ada apa-apa, segera beritahu aku. Cepat pergi. Saat Anda menikah dulu, Ibu Suri telah menyiapkan untuk Anda 168 peti mas kawin dengan uang tunai simpanan. Sebanyak 166.000 tael, 8 toko di lokasi paling ramai. Masing-masing 6 rumah besar dan villa. Ternyata sebanyak ini? Nenek pasti takut aku menyesal. Sampai menguras habis harta pribadinya untuk persiapanku. Nenek sungguh tulus mencintaiku. Sementara di kehidupan sebelumnya, saat nenek sakit parah, aku bahkan tidak pulang menjenguknya. Saat itu, betapa hancurnya hati nenek. Tuan Putri, selama 2 tahun ini, berapa banyak uang yang sudah kukucurkan untuk keluarga Ki? 2 tahun ini, Anda sudah beri 23.000 tael ke keluarga Ki. Perhiasan, kain, kaligrafi, hampir semua sudah dipinjam habis oleh anggota keluarga bangsawan Ki. Pinjam? Enak saja bilang pinjam. Menganggapku seperti orang bodoh yang bisa diperas. Kalau memang pinjam, apa ada catatannya? Ada, saya mencatat semuanya. Kishusian, kau benar-benar berani menggelapkan mas kawin kerajaan? Hari-hari bahagia keluargamu harus segera berakhir. Kenapa kau berani menyentuh barang-barang ini?
Tentu saja aku yang mengizinkannya. Kenapa? Apa aku harus minta izin padamu dulu? Apa maksud Tuan Putri? Hamba sudah menemani Anda sejak kecil. Belasan tahun bekerja mati-matian, selalu memikirkan Anda. Tanpa memberitahu hamba, Anda membiarkan orang menyentuh daftar mas kawin yang hamba kelola. Kalau Anda merasa hamba salah, katakan saja langsung. Kau berani bicara seperti itu padaku? Aku? Tapi memang wajar. Kau punya kisusian yang membelamu. Wajar kalau kau tidak takut padaku. Hamba hanya mengantarkan obat luka untuk Tuan Muda. Tidak ada maksud lain. Oh iya, saat menghantarkan obat tadi, aku mendengar Nona Besar Ki membicarakan keburukanmu, kata-katanya sangat kasar. Tapi Tuan Muda jelas membelamu, dia suami yang sangat baik. Tuan Putri tak perlu khawatir. Siapa yang mengizinkanmu memberinya obat tanpa perintah? Aku hanya melihatmu dan Tuan Muda bertengkar hebat. Jadi aku ingin mendamaikan kalian, bukankah ini demi kebaikanmu? Demi kebaikanku? Katanya demi kebaikanku. Lalu kau berikan obat penyelamat nyawaku begitu saja? Orang yang tak tahu pasti mengira kisusian adalah tuanmu yang sebenarnya. Bagaimana bisa Tuan Putri salah paham seperti ini padaku? Aku hanya khawatir jika kau dan Tuan Muda terus bertengkar. Akan ada orang yang memanfaatkan kesempatan. Pada akhirnya yang sedih. Kau juga wanita, tapi malah berpikir begitu? Sungguh membuatku sedih. Jika kau merasa ada yang salah dari diriku, usir saja aku pergi. Baiklah. Kalau begitu aku tidak akan menahanmu, Tinglan. Bawa dia ke istana. Ingat, ke istana dingin. Tuan Putri, bagaimana bisa Tuan Putri begitu kejam? Aku sudah bersamamu sejak kecil, jika sekarang aku kembali. Tuan mana lagi yang mau menerimaku? Kau masih sadar bahwa kau adalah pelayanku? Kau berikan obatku pada orang lain tanpa izin, aku kira kaulah tuanku. Tuan Putri, mohon tenanglah. Aku tidak akan berani lagi. Ini semua salahku yang bertindak sendiri, mohon ampunilah aku. Karena kau sudah mengakui kesalahanmu, maka terimalah hukumanmu. Kau akan jadi pelayan rendahan. Tuan Putri, Pergi. Tinglan, pergi ke gudang dan ambilkan beberapa bahan obat. Aku ingin racik herbal. Besok pagi sekali. Harus kuantar ke istana. Sudah 2 tahun. Dia pasti sangat merindukanku. Pergilah. Tuan Muda, sudah selesai? Jangan terburu-buru, hampir selesai kulukis. Kalian dengar tidak? Tuan Putri Qingning sudah kembali ke istana. Benarkah? 100% benar. Ada keperluan apa? Suaminya lulus terbaik, berjasa di Changnan. Ayahku bilang, dia akan segera masuk istana untuk menerima anugerah. Baginda akan angkat dia jadi jenderal. Tapi, ada omongan, cepat katakan. Tapi katanya, dia membawa pulang seorang gadis desa sebagai selirnya. Bagus. Bagus dari segi apa? Nanti untuk lomba melukis dan berpuisi, aku tidak ikut. Aku masih ada urusan lain. Bukankah kita sudah sepakat? Kau ini playboy nomor 1 seibu kota. Jangan kabur, ini kesempatanku. Kesempatan? Kesempatan apa? Tuan Putri, Sheng Xiwan. Xiugu, musim dingin sudah hampir tiba. Kau pikir, gadis Xiwan itu, apakah persediaan arang peraknya masih cukup? Dulu sekali, setelah racun dingin di tubuhnya berhasil disembuhkan. Gadis ini benar-benar tidak punya hati. Sudah 2 tahun. Dan dia bahkan tidak sekalipun menjengukku, neneknya. Semua salah Qi Shuxian itu. Omong-omong, si Qi Shuxian itu, apa benar dia membawa pulang seorang perempuan? Apa dia benar-benar menganggap aku, neneknya ini, sudah mati? Kamu ini, nak. Kok baru sekarang datang menemuiku? Sini, biar nenek lihat.
Kurus sekali kamu sekarang. Ziwan yang salah. Tidak seharusnya lama tak menjenguk nenek. Cucu kesayangan nenek, kamu pasti sangat menderita. Pasti karena Kishusian dan gadis desa itu. Mereka sudah menyakitimu. Tenang saja. Nenek pasti akan menuntut keadilan untukmu. Tidak perlu, Nek. Cucu sudah bulat tekadnya. Aku mau bercerai dari Kishusian itu. Dulu waktu kamu bersikeras ingin menikah dengannya, aku dan ayahmu sudah tidak setuju. Demi Kishusian itu, kamu mogok makan dan mengancam bunuh diri. Sampai jadi gosip seantero kota. Ayahmu demi menjaga reputasimu, akhirnya terpaksa merestui pernikahanmu. Lalu sekarang, kamu malah mau bercerai? Hanya karena seorang gadis desa? Biar nenek yang bereskan. Nek, kupikir cerai pilihan terbaik. Di mata pria, perempuan yang hanya bisa merengek dan mengejar-ngejar. Itu sangat murahan. Kalau diteruskan, kehilangan rasa sayang itu urusan kecil. Bisa-bisa. Nyawaku juga melayang. Berani dia. Nek, yang penting harta untukku. Kemarin saat ku cek daftar harta bawaanku, aku sangat sakit hati. Kalau tidak segera bercerai, mungkin semuanya akan habis dikuras. Benar-benar kurang ajar. Saat kamu marah padaku, mereka pasti mengira aku tak sayang lagi, makanya menindasmu. Benar-benar tidak tahu balas budi. Dulu kamu sungguh keliru. Bersikeras ingin menikah dengannya. Nenek, tenanglah. Jangan sampai sakit hati. Cucumu ini sudah sadar sepenuhnya. Kali ini aku kembali. Karena aku merindukanmu. Kalau kamu sudah bulat tekad, maka nenek akan suruh ayahandamu ke sini. Jangan dulu. Soal ini, cucumu sudah punya rencana sendiri. Kalau bercerai sekarang, terlalu murah bagi mereka. Hakku di kediaman Ki akan kuambil sendiri. Nenek, biarkan cucumu membuat keputusan sendiri, ya? Baik, baik, baik. Nenek setuju, Ziwan. Seharusnya memang begini sejak awal. Terima kasih, Nenek. Sudah bertahun-tahun tak bertemu, apa kau sangat merindukan kue osmanthus buatanku? Aku ke dapur sekarang membuatkannya untukmu. Tunggu, ya. Sudah lama hamba tidak melihat Ibu Suri sebahagia ini. Hamba dengar, hari ini Tuan Muda suami Tuan Putri menerima anugerah di istana. Apa hamba panggilkan dia kemari, agar Ibu Suri memperingatkannya lagi demi Tuan Putri. Anugerah apa yang pantas? Atas jasanya di Changnan, Baginda hendak mengangkatnya jadi Jenderal Pingyan tingkat 4. Apa dia pantas? Kalau bukan karena Ziwan, apa artinya jasanya itu? Terlebih lagi, Kishusian sudah mengkhianati kepercayaan, menyia-nyiakan ketulusan Waner. Tak peduli wibawa istana, dia jadi pejabat tingkat 4? Xiugu, panggilkan Kaisar kemari. Yang mulia, tersiar kabar Tuan Putri Qingning memohon restu menikah. Membuat Anda dan Ibu Suri murka. Anda tentu menyayangi Tuan Putri Qingning. Tuan Muda Qi. Meski tahu begitu, tetap terang-terangan mengambil selir. Belum tentu apa? Belum tentu bukan sikap sombong, karena merasa berjasa. Hamba tua ini sejak kecil melihat Tuan Putri Qingning tumbuh besar, sangat menyayanginya. Dulu Tuan Muda Qi pernah berjanji, tak akan pernah mengambil selir. Sudahlah, di usia setua ini. Bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Ibu Suri juga sudah menemui hamba. Kishusian masih muda, dan berdarah panas. Jabatan Jenderal Pingyan tingkat 4 terlalu tinggi untuknya. Tuan Muda pelan-pelan. Hamba sudah tua. Paman Su. Bagaimana hasil urusannya? Sudah beres. Dulu majikan lamamu membawamu ke istana, katanya setelah pulang kau terus merengek ingin menikahi Tuan Putri Qingning. Sekarang, Tuan Putri Qingning sudah menikah, kau masih belum menyerah juga padanya. Selagi ada kesempatan, aku tidak akan pernah menyerah. Meskipun kau diam-diam bekerja untuk Baginda Kaisar di balik layar, bahkan pernah menyelamatkan nyawa Baginda, tapi di permukaan, kau tetap terlihat seperti anak orang kaya yang tidak berguna.
Tapi kalau kau bisa berjasa lagi dan tampil ke depan. Dengan kepercayaan Baginda padamu, tentu jika kau meminta untuk menikahi Tuan Putri King Ning, Baginda pasti mempertimbangkannya. Hatinya sudah ada yang punya. Aku tidak mau memaksanya. Aduh kau ini. Kediaman bangsawan Qi Shuxian. Muda berbakat, gagah berani dalam pertempuran. Dianugerahi pangkat Jenderal Xuan Wei tingkat 5. Demikian sabda. Tingkat 5. Seharusnya tingkat 4. Kenapa jadi tingkat 5? Tensu. Bukankah maksud Baginda kemarin ingin menganugerahi putraku gelar Jenderal Pinyan tingkat 4? Kenapa malah jadi tingkat 5? Berani menentang titah Baginda? Tidak berani, tidak berani. Kalau begitu, hamba pamit. Tensu. Ayah, sebaiknya kita pulang dulu. Mungkin ini ujian dari Baginda untukku. Soal ini, sepertinya ada orang yang sengaja menjegal. Sheng Ziwan. Sheng Ziwan. Sheng Ziwan, kamu masih punya muka untuk pulang? Tuan muda ini kenapa lagi? Kau berdandan begini untuk mengadu? Sudah cukup untuk membuat semua pengorbananku di medan perang hancur jadi gelembung. Membuatku dari tingkat 4 turun jadi tingkat 5. Tingkat 5? Karena kau, aku jadi tingkat 5. Iri hati tak terkendali. Yang itu hanya perempuan lemah. Kenapa kamu terus saja menyusahkannya? Kenapa aku mencintai pria seperti ini? Dia memang dapat gelar tingkat 4. Tapi di kehidupan ini, kenapa malah jadi tingkat 5? Waktu itu aku di medan perang, diracuni oleh mata-mata musuh. Dia penyelamatku, kukira itu kau. Perempuan suci, tubuhnya sudah kucoreng. Bukankah sudah seharusnya aku bertanggung jawab? Harus. Jemput dia dengan tandu besar. Membawanya masuk ke kediaman bangsawan dengan megah. Jangan bicara sinis. Aku takkan menemuinya lagi. Sekejap mata, kamu malah pergi mengadu pada Baginda. Apa kamu tidak akan merasa puas sebelum dia mati? Kau berjanji takkan mengambil selir. Lalu memaksaku menerima. Tak tahu malu. Membohongiku demi dia masuk rumah. Tak tahu malu, tak punya harga diri. Malah menyalahkanku karena membongkar semua perbuatanmu. Tuan muda, apa kamu benar-benar tidak merasa malu? Sheng Ziwan. Sheng Ziwan. Jangan menyesal nanti. Tentu aku menyesal tak mengenalmu lebih awal. Kau. Tuan Putri, aku sudah kembali. Aku termakan hasutan hingga mengusirmu. Dalam kehidupan ini, selama kau di sisiku, kau pasti akan aman. Syukurlah kau sudah kembali. Setelah bertahun-tahun, apakah ilmumu menurun? Tuan Putri tenang saja. Tidak akan ada yang berani menindasmu. Bagus, kita bisa melindungi Tuan Putri lagi. Sheng Ziwan, keluar kau. Sheng Ziwan, cepat keluar. Sheng Ziwan. Sheng Ziwan, kau ini cuma perempuan yang tinggal di kediaman. Tidak tahu diri mengurus mertua di rumah. Malah pergi ke istana untuk memfitnah dan membuat kekacauan. Karena ulahmu, anugerah untuk Shuxian. Turun 2 tingkat. Pencemburu dan banyak omong. Kau melanggar 2 dari 7 aturan pemecatan. Ke kuil leluhur dan suruh dia berlutut. Budak kurang ajar, berani menghalangi? Hari ini kalian berdua. Siapa yang ikut Sheng Ziwan masuk ke istana? Cepat maju dan terima hukuman 30 cambukan. Kalau tidak, kalian berdua akan dijual keluar. Di kehidupan lalu, ayah mencabut status kebangsawananku. Dialah yang bersama Meng yang merencanakan kematianku. Kalian semua ingat, kediaman Qi ini adalah milik keluarga Qi. Kami yang berkuasa di sini. Sheng Ziwan, perempuan hina. Kau sudah menghancurkan anugerah untuk Shuxian. Aku...
Beraninya menamparku? Padahal dulu kau penjilat. Paling pintar menjilat padaku dan ibuku. Sheng Ziwan, apa kau sudah gila? Memangnya kenapa kalau ku tampar kau? Au. Dulu aku terlalu berusaha menyenangkan kalian. Mahar dari nenekku habis kalian bagi-bagi. Lalu kalian seenaknya menindasku. Qi Feiyan, mulai sekarang. Hari-hari bahagiamu berakhir sampai di sini. Ambil itu. Lepaskan. Lepaskan dia. Sheng Ziwan, kau sudah gila. Cepat lepaskan. 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 Kalian buta ya? Ini kan wajahku. Lepaskan. Lepaskan. Nona, kau baik-baik saja. Kalian buta ya? Dasar mayat hidup. Pukulanmu sakit sekali. Nanti ku jual kalian semua. Sheng Ziwan, ini barangku. Kau ini tahu malu tidak? Ini mahkota emas hadiah dari wilayah barat. Kakak bilang ini milikmu? Jangan-jangan diam-diam kau punya hubungan dengan keluarga kerajaan wilayah barat? Walau punya hubungan, memang kenapa? Ini memang barangku. Apa karena kau seorang tuan putri, barang ini harus jadi milikmu? Anzi, tanpa izin kaisar, kau hubungi kerajaan lain. Apa hukumannya? Dan bagaimana cara menghukumnya? Lapor, putri. Dia hubungi kerajaan lain. Itu pengkhianatan. Kalau kaisar tahu, hukumannya seharusnya hukuman mati bagi seluruh keluarga. Bawa dia ke pengadilan. Putri bangsawan berkhianat. Biarkan pengadilan tinggi yang mengadilinya. Baik. Sheng Ziwan, kau memutarbalikkan fakta. Kau yang mengatakan semuanya. Kaisar awalnya ingin memberi Shuxian. Lupakan anugerah itu. Kau memfitnahku, ingin hancurkan kediaman. Hukuman mati satu keluarga. Dasar perempuan kejam. Bagaimana bisa Shuxian menikahi perempuan beracun sepertimu? Kakak tampaknya tidak puas dengan anugerah dari ayahanda kaisar. Sebut tingkatan yang kau mau. Aku akan ganti pakaian. Lalu masuk istana, minta kaisar turuti keinginan kakak. Bagaimana menurutmu? Kau mengarang cerita. Aku tidak merasa tidak puas. Aku tidak punya keluhan apapun. Maksudku memutarbalikkan fakta? Mengacaukan anugerah tuan muda? Karena kakak rasa anugerah kaisar terlalu rendah? Pertimbangan penguasa harus ikuti keinginan kakak? Begitu? Sheng Ziwan ini dulu di depanku. Bahkan tidak berani bernapas keras sedikit pun. Kenapa bicaramu begitu mengerikan? Kau mengarang cerita. Aku tidak. Bersekongkol dengan kerajaan asing, mempertanyakan sabda kaisar. Hukuman mati satu keluarga tidak cukup. Mungkin perlu dimusnahkan sampai 9 keturunan. Sayang sekali. Putra kakak yang baru berusia 1 tahun. Anakku. Bawa dia ke pengadilan tinggi. Baik, bagaimana ini? Shuxian, bukankah kau paling menyayangi Shuxian? Aku ini kakak kandung Shuxian. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Au. Apa kau tidak takut Shuxian akan marah? Aku takut. Aku takut dia tidak mati karena marah padaku. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Cepat bawa dia pergi. Baik, Tuan Putri, hamba mengaku salah. Jadi, kakak masih mau menyuruhku berlutut di aula leluhur? Tidak berani. Jadi, siapa yang seharusnya pergi berlutut di aula leluhur? Hamba yang telah mempermalukan para leluhur. Hamba akan segera pergi berlutut dan memohon ampun di hadapan leluhur. Sheng Ziwan, tunggu. Tunggu dulu. Kakak hitung-hitungan, ayo ke ibu. Dan hitung semuanya satu persatu dengan jelas. Apa yang akan kau lakukan? Kau masih berani menemuiku? Sebagai menantu keluarga bangsawan. Suamimu menikah lagi, kau malah mengadu. Apa sebenarnya kesalahan kami padamu? Yan Er, ada apa denganmu? Ibu. Sheng Ziwan ini ternyata berani memukul putrimu.
Dan dia juga memfitnah kita merencanakan makar. Mau menangkap putrimu ke pengadilan tinggi, dia mengancam. Mau membunuh 9 generasi keluarga bangsawan kita. Ibu, kau harus membelaku. Sheng Ziwan, berani sekali kau. Jadi menantu, berani melawan yang tua. Dan menjebak kakak iparmu. Karena kakak sulung tidak bisa bicara dengan jelas, maka biarkan pejabat pengadilan tinggi datang kemari. Ini, Kakak sulung ke rumahku, bicara sembarangan. Pertama, bilang upeti barat untuk ayah itu miliknya. Kedua, bilang jasad tuan muda besar, anugerah kurang. Jika ucapan ini tersebar keluar, agar keluarga aman, aku wakili ibu. Memberinya pelajaran langsung. Oh iya, ibu, tadi ibu bilang apa? Aku agak lupa. perempuan hina, berani sekali memanfaatkan kaisar untuk mengancamku. Jika ucapan tidak sopan seperti ini tersebar keluar, bisa-bisa seluruh keluarga bangsawan ikut terseret. Melihat wajah ibu begitu pucat, jangan-jangan ibu merasa aku salah telah menghukum kakak? Atau jangan-jangan kakak yang menyuruhku berlutut di aula leluhur? Itu memang perintah ibu? Tentu tidak. Yaner hanya terlalu menyayangi adiknya. Jadi dia kehilangan kendali. Lagi pula, petir dan hujan, semuanya anugerah dari Yang Kuasa. Kita sebagai rakyat biasa, mana boleh sembarangan berkomentar. Ibu memang bijaksana. Tapi kakak yang mulutnya sembarangan begini, sepertinya memang perlu diberi pelajaran yang membuatnya kapok. Menurutku, berlutut di aula leluhur itu wajib. Aturan kerajaan juga wajib disalin. Sheng Ziwan, ibu masih ada di sini. Bukan urusanmu untuk memutuskan. Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Berani bahas keluarga kerajaan? Apakah ibu merasa aku keterlaluan? Tentu saja tidak. Kakak sulung, hari ini kau salah bicara. Pergilah, berlutut di aula leluhur sampai waktu makan malam. Aku tak mau, ibu. Ibu yang menyuruhku. Sudah berbuat salah, masih tidak mau mengaku. Pengawal, seret Tuan Putri Sulung, hukum berlutut sampai besok pagi. Baru boleh keluar. Aku tidak mau, ibu. Aku tidak mau, ibu. Sheng Ziwan, tunggu saja balasanku. Lepaskan aku tidak mau pergi. Yuan Chang kualitas terbaik. Beberapa lembar saja. Setara pengeluaran setengah bulan rakyat biasa. Sangat royal menghabiskan uangku, bahkan untuk teh. Yaner sudah dihukum. Sekarang kau puas? Aku belum puas. Ini buku keuangan dan kunci semua halaman. Juga catatan uang untuk kebutuhan rumah 2 tahun terakhir. Semuanya ada di sini. Sekarang Tuan Muda sudah kembali, utang rumah bangsawan ini padaku. Sudah waktunya dikembalikan. Sheng Ziwan, apa maksudmu? Kita ini keluarga, kenapa masih memisahkan milikmu dan milikku? Hanya gara-gara Meng Yang, seorang selir rendahan. Pantas membuat keributan sebesar ini? Benar, istri Tuan Muda. Pria di luar sana mana ada yang tak punya 3 istri 4 selir? Kalau hal sekecil ini saja kau tak bisa terima. Bukankah hatimu terlalu sempit? Kau. Sejak kapan giliranmu bicara di sini? Sekarang di rumah ini sudah tak ada aturan sopan santun? Aku pelayan tua 20 tahun mengabdi pada Nyonya. Sesama perempuan, seharusnya kau lebih paham artinya. Menghormati yang lebih tua. Tak kusangka pengasuh didikan ibu seberani ini. Sepertinya besok aku harus melapor pada Ayahanda Kaisar. Apakah perlu diajari cara menghormat dengan benar? Cepat mundur. Segala sesuatu ada batasnya. Terus membuat keributan, apa kau tak takut? Shuxian akan benar-benar muak padamu? Ibu sebaiknya cepat mengembalikan uang yang kau pinjam dariku. Oh iya. Ayah, ibu, kakak pertama, adik kedua, dan adik laki-laki kedua. Perhiasan kepala dan aksesori yang kalian pinjam dariku. Juga buku-buku langka dan semacamnya, sekalian kembalikan semuanya.
Jangan sampai ibu lupa. Menggelapkan harta kerajaan secara pribadi layak dihukum mati. Engkau. Nyonya, cepat panggil orang. Nyonya bangsawan pingsan dibuat istri Tuan Muda. Tuan Putri, apa ini tidak apa-apa? Selama 2 tahun ini aku selalu merawatnya dari dekat. Kondisinya sudah jauh membaik. Ini hanya sandiwara untukku saja. Sheng Ziwan, keluar kau sekarang. Sheng Ziwan, keluar kau sekarang. Tuan Muda, ada keperluan apa? Kau menikah denganku, anggap ini rumahmu. Menganggap keluargaku sebagai keluargamu sendiri. Tapi ternyata, kau malah menampar kakakku dan berkata kasar. Membuat ibuku pingsan karena marah. Kau tidak bisa karena masalah yang melampiaskan amarah pada orang lain. Bukan salah mereka. Sekarang, ikut aku ke halaman Wensi untuk minta maaf. Pada ibuku dan kakakku. Atas dasar apa? Atas dasar kau istriku. Perempuan menikah harus patuh pada suami. Berbakti pada mertua itu sudah seharusnya. Saat aku baru menikah masuk, kau langsung pergi ke Changnan. Ibumu sakit. Aku yang meracik obatnya. Memijat titik aku presurnya. Pekerjaan kakak iparmu. Juga aku yang mengurusnya. Lalu, perhiasan kepala kakakmu itu pinjam dari aku. Oh iya, adik bungsumu Kishulang. Juga aku yang mengundang cendekiawan Du untuk mengajarnya. Dengan kecerdasannya, menurutmu guru mana yang mau mengajarnya? Makanan, pakaian, kebutuhan, semua di sini dari aku. Kau mau berlagak tuan? Menyuruhku tunduk padamu? Kishusian, menurutmu kau pantas? Kau. Sebagai perempuan, semua ini memang kewajibanmu. Baiklah, aku mengerti. Kamu kesal karena Yang sedang hamil. Begini saja. Malam ini, aku akan menginap di kediamanmu. Kita buat anak kita sendiri. Bagaimana? Kamu? Gila. Awas jangan harap aku kembali. Itu mustahil. Tuan Putri, tamparan tadi. Bagaimana tadi? Keren tidak? Keren. Tapi Tuan Putri, tenagamu kurang. Oh iya. Harusnya ku pakai tenaga lebih besar. Harusnya tadi begini. Tampar sekuat tenaga. Tampar kuat-kuat. Tampar kuat-kuat. Baru puas. Cara menyalurkan tenaganya harus begini. Ternyata pemuda tampan itu menyerang sisi lemah musuh. Saat musuh lengah, dia hancurkan aliansi lalu pura-pura mundur. Satu persatu dihabisi. Bagus, bagus. Tuan Putri, itu kisah Tuan Muda mengusir musuh? Tuan Muda Qi memang ahli strategi hebat. Tapi ku dengar, dia memimpin 1000 pasukan elit. Hanya untuk mengusir 200 tentara pengintai. Baru pertama kali ke medan perang sudah punya siasat seperti itu. Kalau dia sah beberapa tahun lagi, negara kita tidak perlu takut diserang musuh kuat. Sayangnya, pada akhirnya, dia cuma dapat pangkat dari tingkat 5. Kalian tidak tahu soal itu. Ingat, 2 tahun lalu ada yang mogok makan demi dia. Tuan Putri dari keluarga istana. Kali ini Tuan Muda Qi tidak hanya pulang membawa jasa militer. Dia juga membawa pulang seorang perempuan cantik. Wanita pencemburu itu, ya ampun. Ternyata seperti ini. Benar juga, wanita dan orang rendahan memang sulit dihadapi. Putri, mereka tak tahu apa-apa. Berani memfitnah Anda. Berapa banyak perak yang Anda sumbangkan untuk prajurit perbatasan? Perbekalan dan obat-obatan. Tak disangka, cendekiawan terhormat ini bergosip di belakang. Ternyata lebih parah dari ibu-ibu di pasar. Menurutku, kalian semua pantasnya berganti julukan menjadi cendekiawan panjang lidah. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya menghakimi kami di sini? Namaku Shang,
Nama kecilku Xingyu. Xingyu, jangan sembarangan bicara. Semua yang hadir di sini Adalah orang-orang terpandang di ibu kota. Cepat minta maaf. Yang harusnya minta maaf itu mereka. Menebak isi hati Baginda. Tapi tidak berani bicara di depan. Hanya berani di belakang. Menggosipkan seorang wanita. Jadi, kau melihatnya sendiri? Atau kau punya bukti? Aku ingat kau. Kau itu putra sulung dari keluarga Zuo, Qiandu Yushi. Namamu, Fang Xiaowei. Oh benar, kau. Kau tidak bos Nekus Baginda, yang memberi Qi Xuxian posisi pejabat tingkat 5. Malam ini, suruh ayahmu ajukan keberatan resmi. Kalian juga. Kau tahu arti wanita dan orang rendahan sulit dihadapi? Kitab suci para bijak saja tidak kau pahami. Apa perlu kita periksa dari mana asal gelar kehormatanmu itu? Kakak kau. Aku. Xingyu. Ternyata dia berani membelaku. Tuan muda kedua dari keluarga Shang ini jauh lebih baik dari Qi Xuxian. Sayanya cuma anak pembuat onar. Kalau tidak, dia pantas dengan putri. Benarkah? Tuan Putri, di bawah sedang ribut. Shang Xiyuan menyuruh Shang Xingyu untuk minta maaf kepada semua orang. Shang Xingjin. Kau anak pembuat onar nomor 1, apa hakmu menghakimi kami? Cepat minta maaf. Ya, minta maaf. Cepat minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Barusan kalian bilang aku bodoh, dangkal, dan suka main intrik? Beri hormat kepada Tuan Putri. Maksudmu, Tuan Muda Qi pulang membawa jasa. Tapi hanya mendapat anugerah pangkat 5 rendah. Itu karena aku iri hati. Tidak, maksud hamba bukan begitu. Oh ya? Lalu apa maksudmu? Coba katakan. Hamba. Mohon Tuan Putri, ampun. Hamba mengigau. Kalau memang mengigau, tampar mulutmu sendiri 30 kali. Ini, Tadi kau bilang aku pencemburu. Kau sudah menyinggung perasaanku. Kau pikir aku akan melepaskanmu? Bisa-bisa suatu hari nanti aku cari masalah dengan ayahmu. hamba sadar salah. Hamba sadar salah. Hamba sadar salah. Hamba sadar salah. Tapi ucapanku benar. Tuan Putri manja. Tinggal di kediaman dalam, kemana-mana diiringi banyak pelayan. Semuanya barang-barang mewah. Tapi pernahkah berpikir? Makanan yang kalian buang, bahkan melihatnya saja sudah merasa jijik, itu justru hidangan mewah. Yang tak akan pernah bisa dimakan prajurit perbatasan? Siapa namamu? Hamba Wang Huaizhi. Wang Ye dari Menara Yigeng. Apa dia ayahmu? Benar. Kalau kau begitu berjiwa besar, apa yang sudah kau lakukan? Untuk prajurit perbatasan? Hamba belum menjabat. Kalau sudah menjabat, tentu akan memperjuangkan. Untuk mereka. Beri makan dan pakaian. Sekarang kau belum melakukan apa-apa. Aku. Ayahmu menjabat bertahun-tahun. Apa hasilnya? Untuk prajurit perbatasan? Setidaknya keluarga Wang kami berdagang dan mendirikan sekolah. Tidak seperti Tuan Putri yang hidup bermewah-mewahan tanpa batas. Tinglan. Beritahu mereka, akulah putri yang disebut hidup mewah. Bertahun-tahun mengirim pangan ke perbatasan. 2 tahun ini, Putri mengirim pangan ke utara gurun. 100.000 pikul. 100.000 pikul ke barat. 100.000 pikul ke Changnan. 30.000 potong jaket katun. 60 peti pakaian jadi. Wah, itu banyak sekali. Tuan Putri ternyata menyumbang sebanyak ini. Tidak mungkin. Jangan-jangan dia bahkan tidak tahu harga beras. Harga beras di masa damai sekarang, 500 koin per pikul. Ditambah jaket dan obat, total 170.000 tael perak. Ini keterlaluan banyaknya, ternyata menyumbang sebesar ini. Kau ini hanya perempuan, dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Yang mulia Tuan Putri mengira aku tidak bisa membuktikannya. Kau berani mengarang omong kosong seperti itu. Apa itu? Saat Tuan Putri kami turun dari kereta pernikahan. Mas kawinnya bisa mengelilingi kota 10 mil. Tapi 2 tahun ini subsidi Markuis Qi puluhan ribu.
Markuis Qi semiskin itu sampai pakai mas kawin putri? Bagus, Inglan. Sebarkan terus seperti itu. Kulihat orang-orang kediaman Markuis Qi masih punya muka atau tidak. Memakai mas kawinku dan tidak mengembalikannya. Mas kawin adalah harga diri seorang perempuan. Dari semua perempuan yang kukenal, mana ada yang tidak mati-matian menambah isi mas kawinnya. Menyumbang? Apa kau rela? Kau ini benar-benar konyol. Jelas-jelas tidak melakukan apa-apa. Tapi mengaku pahlawan, paling lantang berteriak. Kau ukur dengan pikiranmu sendiri. Putri kami, sama sepertimu. Juga bukan tanpa bukti. Aku ingat ayahanda saudara Shang, Jenderal Shang. Sering berhubungan dengan beberapa panglima perbatasan. Kau bisa tanya saudara Shang. Setiap kali aku bergema, nama yang kugunakan selalu Sheng Sitang. Saudara Shang, apa itu benar? Ini. Tuan Putri sungguh mulia. Tak kusangka Sheng Sitang adalah milikmu. Atas nama ayahku, kami bersujud terima kasih. Ini, bagaimana mungkin? Tidak, Saudara Shang. Jangan-jangan kau sengaja membelanya karena dia seorang Tuan Putri? Kalau tak percaya, lihat surat di kediamanku. Ayahku memang sering menyebut Sheng Sitang. Bantuan pangan dan pakaiannya sama persis. Tanpa selisih sedikit pun. Kami salah paham. Pantas Tuan Muda Qi menang. Di balik itu juga tak lepas dari ini. Bagaimana caramu meminta maaf padanya? Tuan Putri, maafkan aku. Aku ini hanya rakyat biasa yang belum punya jabatan. Permintaan maaf seringan kapas, apa artinya? Kau mau apa? Kau ini putra sulung keluarga Wang. Pasti punya banyak tabungan pribadi, kan? Begini, keluarkan 2000 tael untuk dapur umum. Dan ingat, tuliskan namaku di sana. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Putri. Kalian semua mundur. Terima kasih, Tuan Putri. Adikku memang kasar dan kurang ajar. Dipermasalahkan. Tuan muda yang suka bercanda. Tuan muda kedua itu apa adanya. Bicaranya jujur. Jauh lebih baik daripada para munafik yang suka menusuk dari belakang. Terima kasih atas nasihat Tuan Putri. Saya akan selalu mengingatnya. Anda menyuruh Tuan muda kedua minta maaf? Anda sedikit salah paham padanya. Saya terlalu gegabah, memang agak kurang tepat. Silakan Tuan muda Shang minta maaf. Ini. Katanya Tuan muda Shang itu pria terhormat, lembut bagai giok. Apalagi kepada adik tirinya, sangat melindungi. Jangan-jangan, itu semua cuma kepalsuan? Ternyata masih seperti dulu. Mulutnya tajam dan menyebalkan. Paling suka menusuk tepat di titik terlemah orang. Tak perlu. Saya punya utang di kedai teh. Totalnya 3.000 tael. Tolong kakak lunasi saja. 3.000 tael? Uang bulananku saja cuma 5 tael. Tentu saja bisa, adikku sayang. Terima kasih banyak, kakak. Kakak, hati-hati di jalan. Tuan Putri, Anda begitu membelaku. Aku sungguh tidak percaya. Aku tahu kedai teh Jusian ini milik pribadimu. Apa maksudmu? Aku datang hari ini bukan untuk hal lain. Hanya untuk membantu Shang. Anda bilang, untukku? Tuan muda kedua Shang hebat, tapi ibunya pedagang. Dia terus ditekan oleh keluarganya. Kalau begitu, kenapa tidak cari saja orang untuk bersekongkol? Bersekongkol? Tuan muda kedua Shang itu cuma seorang playboy. Kenapa kamu mau menjadikannya sekutu? Di kedua sebelumnya, Shang Xinyu entah masalah apa yang menimpanya.
Dia diusir dari keluarga dan sejak itu hilang tanpa jejak. Timur kacau, bajak laut menyerbu Sheng. Pasukan Yu muncul mendadak. Pukul mundur bajak laut. Semua tahu panglima pasukan Yu adalah Xiang Xingyu. Sejak saat itu, negeri Sheng kita akhirnya punya pelindung sejati. Namanya adalah Raja Yu Bei. Tidak apa. Hanya saja aku kasihan melihatnya sendirian. Alasan macam apa itu? Tuan Putri, Paviliun Wanbao sudah sampai. Orang yang kusuruh cari, sudah ketemu? Ampun Tuan Putri, sudah ketemu. Hamba sudah mengikuti perintah Anda. Pergi ke Gang Langmen, dan benar saja menemukan pelayan pribadi Tuan Bangsawan, San Feng. Hamba menunggu sampai waktu Yu baru melihat dia keluar, dan itu memang benar Tuan Bangsawan. Yang tinggal di sana itu, apakah perempuan simpanan Tuan Bangsawan? Itu simpanan Tuan, Nyonya Tao. Nyonya Tao ini sedang hamil. Apa? Dikira suami setia. Ternyata punya simpanan dan anak haram. Bukankah istri Tuan Bangsawan kita pernah bilang, tidak perlu merasakan sakitnya melahirkan. Itu adalah berkah dari langit? Kalau begitu, berkah seperti itu. Masak cuma menantunya. Maksud Tuan Putri. 3 hari lagi, istri Tuan Bangsawan akan pergi ke Kuil Fengguo untuk sembahyang. Kamu atur agar dia dan Nyonya Tao bisa bertemu langsung. Baik. Tuan Putri memang cerdas. Oh ya, masih ada satu urusan lagi. Bagaimana hasilnya? Ampun Tuan Putri, hamba sudah sesuai permintaan Anda. Menyuruh orang menuliskannya semalaman. Silakan diperiksa. Bawalah naskah cerita ini ke sekitar Changnan dan Jinjiang. Cari pendongeng terkenal, lalu ceritakan kisah mereka. Tapi Tuan Putri, di naskah ini jelas-jelas tertulis nama Tuan Muda Qi dan gadis Menyang itu. Bukankah dengan begitu, Anda justru membuat namanya terkenal? Jangan buru-buru. Bukankah masih ada jilid lanjutannya? Dia Menyang ingin terkenal? Kalau begitu akan kubantu. Aku hanya takut dia terbang terlalu tinggi. Pergilah ke kediaman Tabib Song, sampaikan pesan singkat. Tak perlu lagi ke kediaman bangsawan. Baik. Sekarang karena aku sudah bersiap bercerai, baik harta maupun budi, akan kuambil kembali satu persatu. Aku tidak akan berhati lembut. Istriku, hari ini tugasku sangat padat, benar-benar tidak bisa pergi. Lain kali pasti aku temani kau bersembahyang. Hubungan Tuan Bangsawan dan istrinya sungguh mesra ya. Baru sebentar saja sudah tidak rela berpisah. Tuan Bangsawan bahkan sampai mengantar ke depan pintu. Kau banyak bicara. Tuan Bangsawan, kembalilah. Jangan sampai jadi bahan tertawaan orang. Aku harus melihatmu pergi. Jaga baik-baik istri Tuan Bangsawan. Kau dengar? Baik. Ayo. Tuan, ayo. Pergi menemui Tao Niang. Baik. Tuan Bangsawan ini sungguh berani. Berani juga dia. Menemui perempuan simpanannya tepat di bawah hidung istrinya. Kuil tua, sembunyikan selir. Yang tidak suka sensasi. Ayo, kita tonton pertunjukan menarik ini. Nyonya, kita pulang dulu atau? Bunga plum merah di belakang kuil Fengguo sedang mekar cantik. Pemandangan yang sungguh langka. Bunga plum merah melambangkan umur panjang. Kita semua bisa berumur panjang. Ayo kita ke bukit belakang, siapa tahu ikut dapat berkah dari dewa. Sudah siap semua? Tenang, Tuan Putri. Begitu Nyonya tiba di bukit belakang, dia akan langsung disuguhi pertunjukan mesra yang memalukan.
Bagus sekali. Ibu mertuaku tersayang. Urusan membesarkan anak orang lain, siapkan dirimu ya. Tak bersaing di musim semi, biar iri seisi taman. Hanya wanginya yang abadi. Bunga plum merah di kuil Fengguo ini memang benar-benar sesuai reputasinya. Kurang ajar. Di tempat suci Buddha yang sakral, ada orang yang berbuat mesum siang bolong. Kalian tangkap 2 perempuan dan laki-laki tak tahu malu ini. Baik, Ini sungguh. Kalian mau apa? Nyonya bangsawan Qi. Hormat kepada Nyonya bangsawan Qi. Agama Buddha dijunjung tinggi. Kalian berdua, pasangan mesum. Berbuat mesum siang bolong, ganggu ketenangan Buddha. Nyonya, tunggu. Pria itu kok mirip Tuan bangsawan? Dilihat dari posturnya, memang agak mirip Tuan bangsawan. Tapi Tuan bangsawan sedang bekerja di kediaman sekarang. Mana mungkin dia ada di sini? Oh, iya juga. Kalian, cepat bawa pergi. baik. Nyonya, ampuni aku, Nyonya. Suamiku berdagang di luar kota, sudah sebulan kami tidak bertemu. Kami berdua benar-benar tak kuasa menahan rindu. Jadi, Nyonya, ampunilah aku kali ini. Kurasa dia bukan suamimu, tapi selingkuhanmu. Hari ini aku punya waktu luang, jadi biar kuajarkan tata krama dan sopan santun padamu. Anggap saja ini keberuntunganmu. Masukkan perempuan hina ini ke kurungan bambu. Tidak boleh. Nyonya, aku sudah hamil 3 bulan. Oh, sudah membawa benih haram? Kalau begitu tak perlu ditenggelamkan. Langsung pukul sampai mati. Siap. Kau saja sudah tidak tahu malu berselingkuh. Tapi seleramu memilih pria benar-benar payah. Pria simpananmu ini benar-benar pecundang. Kau rela dipukuli demi dia, tapi dia diam saja. Bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Pria tak tahu balas budi seperti ini lebih rendah dari binatang. Menurutku, setelah mati pun dia akan masuk neraka. Dan dihukum di neraka paling dalam. Nyonya, kalau dipukul terus dia bisa mati. Memang kenapa? Mati ya sudah. Tao Niang. Pergi kau, Tuan bangsawan. perempuan hina kau. Berani kau menghina istri dan anakku. Aku akan menceraikanmu. Ini perempuan simpananmu? Berani sekali kau pelihara simpanan. Menyingkirlah kau. Nyonya, Kalau bukan karena sifat pencemburumu, mana mungkin aku kepikiran memelihara dia di luar. Hari ini, aku akan membawa Tao Niang pulang ke kediaman. berani kau? Keluarga ibuku adalah klan Cui dari King He. Ambil selir, keluargaku lapor ke istana. Karena kelakuan pribadimu yang rusak. Kau cuma keturunan cabang klan Cui. Jangan sok jual mahal, seperti wanita bangsawan di depanku. Jangan lupa, saat kau menikah ke kediaman ini, mas kawinmu cuma 3 kotak. Kalau bukan selama ini, makan enak dan hidup mewah di kediaman ini, mana mungkin kau seberkuasa sekarang? Kuberitahu kau, kalau Tao Niang dan anak di kandungannya, sampai kurang satu apapun, sisa hidupmu, habiskan saja di ruang doa untuk bertobat. Bertahanlah, Nyonya Tao. Nyonya, cepat kemari. Nyonya pingsan lagi. Cepat panggil tabib Song. Cepat, cepat. Tuan Putri, ucapan Tuan sungguh keterlaluan. Sudah melahirkan, tapi demi selir. Dia menceraikan istrinya? Pria memang tak punya hati. Nyonya, justru baru akan dimulai.
Selarut ini, kenapa Tuan Muda datang? Bisakah kau, demi ibumu, memohon pada tabib Song? Ibu, sudah kritis. Menurutmu, Sudah begini keadaannya, kau masih sempat bercanda denganku? Apa kau tega melihat ibu celaka di depan matamu? Tuan Muda, lebih baik kau pulang saja. Aku tak bisa membantumu. Sheng Ziwan, kau benar-benar luar biasa. Tuan Putri, bagi tabib Song itu hanya soal satu patah kata darimu. Tuan Muda baru datang. Kalau semuanya hilang, jalan keluar, kau menyesal pun sudah terlambat. Dengarkanlah saranku ini. Aku juga memikirkan kebaikanmu. Bukankah kau sedang bersih-bersih? Aku mendengarnya, jadi aku panik sekali. Aku hanya menjalankan kewajibanku. Ucapanmu ada yang salah. Entah aku menyesal atau tidak. Tapi kau pasti akan menyesal. Apa? Kediaman bangsawan Ki seluas ini, tapi kau masih sempat mencampuri urusan orang lain. Kalau begitu, mulai besok, semua toilet di halaman Pinglan, kau yang harus menggosoknya. Itu pekerjaan paling hina dan paling kasar. Aku pun tak sudi. Kenapa dipermalukan begini? Bawa dia keluar. Tuan Putri. Tuan Putri, aku salah. Aku tak akan berani lagi, Tuan Putri. Kau benar-benar menyuruh kakak Huanju menggosok toilet? Coba pikirkan. Dibandingkan aku sebagai majikannya, dia tampaknya lebih peduli pada Qi Shuxian. Maksud Tuan Putri, dia sudah berpaling setia pada Tuan Muda? Bukan. Aku tak mengerti. Mereka berdua berselingkuh. Tuan Muda tak ingin kau mati. Tapi menurutku, dengan kedudukan dan reputasimu sekarang, hidup satu hari lebih lama hanya akan semakin memberatkan Tuan Muda. Lebih baik cepat mati saja. Air ini sebaiknya tidak usah kau minum. Tuan Putri, kau begitu baik padanya. Kenapa dia berani berkhianat? Menurutku, kau harusnya langsung menjualnya saja. Tidak apa-apa. Pertunjukan menarik segera dimulai. Bagus. Bagus sekali. Kalau dia mau membuat keributan, aku justru ingin lihat seberapa lama dia bisa menahan diri. Kau yakin dia sudah beristirahat? Ya. Tuan Muda, kau mau kemana? Halaman Wei Yang. Tuan Muda. Tuan Muda, kenapa kau datang? Sedang menulis apa? Tidak apa-apa. Tuan Muda. Tak kusangka dia begitu mencintaiku. Tuan Muda. Tuan Muda, bukankah kau sudah berjanji pada Tuan Putri untuk tidak menemuiku lagi? Tuan Muda seharusnya tidak datang. Tuan Muda masih belum pergi? Ziwan itu keras kepala. Malam ini, aku akan menginap di sini untuk memberinya pelajaran. Kalau nanti dia sudah sadar, kau yang harus menjelaskan semua yang terjadi malam ini padanya. Aku akan mengikuti semua perintah Tuan Muda. Drama istana yang kutonton tak sia-sia. Tuan Muda kecil mudah dikendalikan. Mudah sekali. Tuan Muda, hamba tak berbakat, tapi sedikit paham pengobatan. Nyonya tua sakit parah. Hamba berani mencoba meringankan beban Tuan Muda, sekaligus menunjukkan bakti. Aku dan Meng yang baru sebentar saling kenal. Tapi dia sudah bisa memahami pikiranku, merasakan apa yang kurasakan.
Sheng Ziwan, kamu benar-benar tidak tahu diri. Kalau begitu, aku merepotkanmu. Sheng Ziwan, kamu memang seorang tuan putri. Lalu kenapa? Selama Qi Shuxian menaruh hati padaku, apa yang bisa kamu lakukan untuk melawanku? Tuan muda, semalam hamba merawat nyonya tua sampai pagi. Sekarang dia sudah sadar. Sebentar lagi tuan muda bisa menjenguknya. Terima kasih atas bantuanmu. Oh iya, soal kabar aku menginap di tempatmu semalam. Apakah Sheng Ziwan sudah tahu? Sudah. Andai saja dia bisa sepengertian dirimu. Alangkah baiknya. Sebentar lagi, aku akan ke bendahara mengambil 1000 tael perak. Untuk membuatkanmu perhiasan. Bagaimana? Terima kasih, tuan muda. Apa? Tidak ada uang? Benar, tuan muda. Rumah kita hanya tersisa 200 tael perak tunai. Kenapa rumah ini bisa semiskin ini? Lahan dan toko-toko itu bagaimana? Paling tidak, pasti ada pemasukan, bukan? Tuan muda lupa, tuan muda Sulang kecanduan balap kuda. Dia berjudi balap kuda, banyak toko hilang. Panen buruk. Ada orang kaya beli tanah, lalu menjualnya dengan harga tinggi. Lalu dari mana saja pengeluaran selama ini? Semuanya dari harta bawaan istri tuan muda. Selama ini, uang obat nyonya tua, perhiasan nona besar. Uang sekolah tuan muda dari harta istri tuan muda. Sekarang, istri tuan muda tidak lagi mengurus rumah tangga. Hamba pun tidak tahu harus meminta uang kepada siapa. Ibumu sakit parah. Aku yang meracik obatnya. Memijat titik-titik aku pesurnya. Pekerjaan kakak ipar laki-lakimu. Juga aku yang memohonkannya. Dan juga, perhiasan kepala kakak perempuanku itu juga dipinjam dariku. Oh iya, adik bungsumu Qi Shulang. Aku undang cendekiawan Du mengajarnya. Ternyata semua yang dia katakan itu benar. Tuan muda, uang bulanan bulan ini, besok seharusnya sudah cair. Kalau begitu, Aku akan temui ibu untuk menanyakan dengan jelas. Kali ini Shuxian bertindak benar. Awalnya aku takut dia terlalu lemah hati. Nanti, tak bisa atur istri, jadi ditertawakan. Pantas saja, Sheng Ziwan ini sudah keterlaluan dimanja. Bukan cuma pencemburu, semalam kau kritis. Dia berani-beraninya tidak datang merawat. Untung saja Meng yang ini menguasai ilmu pengobatan, kalau tidak. Tunggu saja, nanti ada banyak cara untuk membereskan dia. Tapi, setiap teringat urusan ayahmu itu, dadaku langsung sakit. Keluarga Qi kita tidak boleh lagi ditimpa musibah apapun. Kalau tidak, nyawaku yang tua ini. Ibu. Ibu, kata kepala pelayan, pengeluaran rumah tangga. Semuanya dari harta bawaan Ziwan. Apa itu benar? Memakai harta bawaannya kenapa? Harta bawaannya begitu melimpah. Bahkan 3 atau 4 kediaman bangsawan Qi digabung. Dihambur-hamburkan puluhan tahun pun tidak akan habis. Ternyata semua ini benar. Bagaimana bisa kalian memakai harta bawaannya? Memakai kenapa? Ini memang seharusnya milik keluarga Qi kita. Benar, apa bedanya? Dia sudah menikah ke sini. Harta bawaannya yang milik kediaman ini. Dalam pernikahan, sudah seharusnya saling menopang. Hubunganmu dengan mertua lancar. Ujungnya juga ke tanganku. Tak perlu dihitung. Ya rasa kekeluargaannya jadi renggang. tapi harta bawaan ini milik keluarga kerajaan. Kalian menggunakannya tanpa izin, kalau kaisar tahu dan murka. Akibatnya bisa sangat buruk. Sheng Ziwan ini terlalu kekanak-kanakan seperti putri kerajaan, egois sekali. Pikirannya sempit, wawasannya dangkal. Ibu mertuanya sakit. Apa salahnya dia menyumbang sedikit? Nanti setelah kau berjasa, keuntunganmu untuknya jauh lebih besar dari ini. Tidak bisa. Aku harus menjelaskan padanya. Masalah ini sama sekali tidak boleh sampai ke telinga istana. Kemarin kau pergi ke kediaman Meng Yang. Sheng Ziwan pasti sangat cemas. Kau harus tenang, biarkan dia yang datang mencarimu. Dengan begitu kau bisa mengendalikannya. Nanti saat kau bicarakan masalah ini, dia pasti akan setuju. Tuan muda, menurutku,
Seharusnya kau mendapat anugerah tingkat 4 utama. Karena istri pencemburu, kau turun ke level 5. Perempuan itu, bahkan gadis sebaik Meng yang saja tidak bisa ditoleransi. Benar-benar perempuan jahat. Dahu kebanyakan minum, bantu dia beristirahat. Aku tidak mabuk. Tuan muda, nyawaku, sang Dahu. Diselamatkan Nona Meng dengan cara aneh. Menjahit luka dan membedah untuk kami. Aku pasti sudah dibungkus tikar seperti Erhu. Karena itu, aku ingat budi Nona Meng. Siapapun yang berani menindas Nona Meng, dia musuhku, sang Dahu. Benar. Kami semua pernah ke medan perang dan terluka. Orang-orang yang tidak bisa lagi bertahan di kamp militer. Berkat ide Nona Meng, aku memotong lengan. Mana mungkin aku bisa hidup senang sekarang? Kalau menurutku, putri kerajaan itu apa hebatnya? Kita bersaudara. Beri dia pelajaran saja. Setuju. Kalian tenang saja. Aku pasti akan melindungi Yang Yang. Tuan Putri Qingning sudah menyumbang gandum ke perbatasan. Ini mungkin akan berdampak buruk bagi Nona Meng. Menyumbang gandum? Kejadian kemarin sudah tersebar ke seluruh ibu kota. Tuan Putri menyumbang atas nama Sheng Xitang 300.000 karung gandum dan 30.000 potong pakaian. Ditambah obat-obatan dan uang perak. Dia menyumbang sebanyak itu? Tuan muda. Aku mendengar orang-orang berkata, Tuan Putri Qingning 2 tahun ini sudah sumbang 170.000 tael. Awalnya semua mengira itu atas perintah Tuan muda. Tapi Tuan Putri bilang Tuan muda tak tahu. 170.000 tael? Boros sekali. Kas tersisa 200 tael. Dan kau malah memberikan uang sebanyak itu pada orang asing? Tuan muda mau kemana? Mencari dia untuk menuntut pertanggungjawaban. Tuan muda, tagihannya belum dibayar. Mutiara merah muda di hiasan kepala ini sudah diganti. Lukisan ini juga tiruan, dan guci glasir biru ini juga palsu. Ini keterlaluan. Harta bawaan Tuan Putri. Banyak yang sudah ditukar. Hamba tak tahu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sheng Ziwan. Sheng Ziwan. Apa kau menyumbang 170.000 ke perbatasan? Iya atau tidak? Iya. Ziwan. Suruh mereka keluar dulu. Kalau yang ingin Tuan Muda katakan tidak boleh didengar oleh mereka, maka lebih baik jangan katakan. Urusan keluarga tak perlu orang luar tahu. Itu hanya akan merusak reputasimu. Bukankah ini soal aku menyumbangkan uang itu? Itu harta bawaanku. Terserah aku memberikannya. Apa urusannya dengan Tuan Muda? Kau. Oh iya. Kau datang tepat waktu. Aku kebetulan ingin bertanya padamu. Harta bawaan pemberian kaisar milikku ini awalnya baik-baik saja. Dan semuanya berasal dari dalam istana. Tiba-tiba saja berubah jadi palsu? Omong kosong. Harta bawaanmu tersimpan di gudang. Kuncinya dipegang pelayanmu. Mana mungkin bisa jadi barang palsu? Kalaupun jadi palsu, mungkin orang-orangmu sendiri yang bermasalah. Huanju. Ulangi sekali lagi apa yang barusan kau katakan. Beberapa waktu lalu, Tuan Muda Shulang sering datang ke gudang, mencari lukisan, lalu haus. Lalu beberapa kali menyuruhku pergi. Selain itu, aku bersumpah, tidak ada orang lain yang kubiarkan masuk. Mustahil. Sheng Ziwan, kau memang ingin membuat seluruh kediaman ini kacau. Berpuas, begitu? Shulang itu selalu penurut dan berbakti. Dia hormat padamu. Tega mencemarkan nama baiknya. Penurut? Dia pembunuh. Kecil sudah gila judi. Apa aku mencemarkan namanya atau tidak? Periksa saja, pasti ketahuan. Tidak bisa. Ini tidak mungkin perbuatan Shulang. Kalau kau memeriksanya, apa kata orang luar nanti? Apa belakangan ini kediaman bangsawan sedang kekurangan uang? Apa?
Barusan kau masuk dengan marah-marah menuduhku. Intinya cuma karena aku menyumbangkan uang. Tuan muda pikir uangku seharusnya dipakai untuk keperluan rumah ini. Begitu? Keterlaluan. Mana mungkin kediaman Ki membutuhkan uangmu? Lalu untuk apa tuan muda tadi masuk dengan marah-marah? Menuduhku? Kau dendam karena aku ke tempat Yang, kan? Kalau marah, lampiaskan saja padaku. Kenapa harus menyeret keluargaku? Lampiaskan saja padaku. Tidak perlu melibatkan keluargaku. Shulang itu masih anak-anak. Keluarga bangsawan Ki terkenal dengan integritasnya. Ki Shulang macam tak mungkin melakukannya. Mencuri dan menukar harta bawaan kakak iparnya sendiri? Tidak mungkin dia melakukan hal sekeji itu. Apa mungkin Tuan Putri Yang? Aku hanya ingin tahu siapa pencuri hartaku. Tuan muda, kenapa harus membesar-besarkan masalah ini? Aku tak peduli kau temui dengan atau Yang. Aku tidak peduli sama sekali. Kalau tak ingin kuselidiki, laporkan saja. Inglan, siapapun pelakunya, temukan dia. Harus kau temukan siapapun dia. Tunggu. Ibu. Kenapa ibu datang? Harta bawaanmu benar-benar ditukar? Dan kau mencurigai Shulang pelakunya? Aku tidak mencurigainya. Tapi yang masuk ke gudangku hanya Shulang. Hanya Shulang satu-satunya. Kalau kau memfitnah Shulang, betapa sakit hatinya anak itu. Betapa hancur hati anak itu. Kalau begitu, aku akan ganti semua harta bawaanku padanya. Shulang tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kalau ini salah paham, harta itu jadi milik keluarga. Selidiki saja. Aku takkan biarkan Shulang dicurigai. Tuan Putri, ucapanmu tidak ada buktinya. Buat surat pernyataan tertulis. Kalau kau fitnah Shulang, hartamu disita dan kau harus berlutut 3 hari. Bodoh! Kau yang menabrak dirimu sendiri. Bagus! Kalau adik kedua pelakunya, ganti hartaku dan kembalikan uangku. Adapun adik keduamu, dia juga harus menerima hukuman yang setimpal. Tuan Putri, kau ini terlalu perhitungan. Kau sudah menikah, berarti bagian keluarga ini. Termasuk uangmu juga milik keluarga ini. Sudah, Yang. Tak semua orang sebaik dirimu. Baik, sesuai permintaanmu. Tinglan! Bantu baca panggilan kajak sini. Perlu seribet ini? Kenapa? Tidak percaya pada adik keduamu sendiri? Baik, sesuai katamu. Tinglan, panggil pejabat Cheng Fang dari Dali Temple. Perlu seramai ini? Kenapa? Kurang yakin pada adikmu? Tanpa undangan pejabat, mustahil disahkan. Lalu bagaimana perjanjian ini bisa sah? Bisa berlaku? Benar begitu, Ibu? Aku percaya pada Shulang. Kalau kau mau mengundang Tuan Fang, silakan saja. Nanti yang mempermalukan diri justru kau sendiri, Shen Xiwan, dasar bodoh. Pencemburu. Menuduh adik iparmu sendiri. Jika hartamu disita ke kediaman bangsawan, tidak akan ada lagi yang berani membelamu. Ziwan, Tuan Fang belum datang. Kalau kau mau menyesal, masih sempat. Menyesal? Terlalu cepat untuk menyesal. Tuan Fang telah tiba. Hamba menghadap Tuan Putri Qingning. Apa yang hilang? Kau mencurigai. Lepaskan. Kurang ajar. Berani mendorong putraku. Pengawal, seret dia keluar dan hukum cambuk 50 kali. Ibu, pengawal itu hanya menjalankan perintahku. Ibu, kenapa aku dipanggil kemari? Aku masih belajar. Ki Shulang, apa kau pernah melihat barang-barang ini? Tidak pernah. Benarkah? Lalu kenapa aku ingat, dulu kau ingin melihat karya asli sang maestro. Dan aku sendiri yang mengantarmu mengambilnya? Cuma sekali itu, aku sudah lupa. Ki Shulang, kusarankan kau bicara jujur. Beliau ini pejabat dari pengadilan tinggi. Kasus yang pernah beliau tangani tak terhitung jumlahnya. Orang biasa tidak akan bisa membohonginya. Aku memang cuma pernah ke sana sekali. Kenapa kakak ipar tiba-tiba mempermasalahkannya? Tuan Putri, mohon bijaksana. Hamba tidak berbohong. Hamba benar-benar pergi ke gudang itu beberapa kali. Shulang, kalau sekarang kau mengakui kesalahanmu,
kau bisa bebas dari hukuman fisik. Untuk kasus pencurian, hukumannya apa? Untuk orang dewasa, 30 cambukan. Tuan muda kedua masih di bawah umur. Mengaku dan kembalikan, hukumannya 30 pukulan. 30 pukulan? Aku. Sheng Siwan, kau sedang mengancam adik iparmu. Kalau hari ini kau tidak punya saksi, meskipun dia kau paksa mengaku, itu tidak bisa dijadikan dasar hukuman. Benar. Kau ini kejam keterlaluan. Shulang masih anak-anak. Kau berani menakuti dan mengancamnya 30 cambukan. Kau mau memaksanya mengaku dengan penyiksaan? Kalau tidak ada saksi, bawa orang itu masuk. Ampun Tuan. Ampun Tuan. Tuan Putri, dia pemilik rumah gadai penerima barang curian. Barang curian berupa harta bawaan. Ampun Tuan Putri. Hamba benar-benar tidak tahu. Itu semua barang hadiah dari istana. Dan Tuan Muda Ki bilang, kalau kami tidak mau menerimanya, dia akan memastikan kami tak bisa bertahan di ibu kota. Hamba takut pada bangsawan. Tidak mungkin. Kurang ajar. Apa kau tahu akibat dari memfitnah keluarga bangsawan? Bicara. Siapa yang menyuruhmu mengarang cerita ini? Semua yang hamba katakan itu benar. Kalau Tuan Muda tidak percaya, Tuan Muda bisa memanggil pelayan Tuan Muda Ki untuk bersaksi. Cukup. Berani sekali kau mencemarkan nama baik putraku. Seret keluar. Hajar sampai mati. Nyonya, pejabat rendahan ini sudah terima kasus. Maka aku tidak akan membiarkan ada hukuman pribadi di sini. Ibu, Tidak perlu dipertemukan. Bawa dia keluar. Bawa Azong masuk. Azhong, anak baik, jangan takut. Katakan yang sebenarnya. Ayah dan ibumu itu orang lama di rumah ini. Aku pasti akan membelamu. Apa kau sedang butuh uang? Jadi diam-diam, kau mengambil barang milik istri tuan muda untuk dijual? Ya, hamba hilaf karena nafsu sesaat. Ampun Tuan Putri. Azhong tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Azhong, mencuri hadiah kaisar bisa menghukum mati keluargamu? Bahkan jika nyonya bangsawan memohon untukmu, kau dan orang tuamu tetap tidak akan selamat. Kau yakin mas kawinku yang mencurinya adalah kau? Kau tidak perlu menatapnya. Dia tidak bisa memutuskan apapun. Aku hitung mundur 3. Jika kau masih tidak jujur, aku akan kirim orang tuamu ke pengadilan kerajaan bersamamu. Dia, Tuan Muda Kedua. Tuan Muda Kedua yang menyuruhku melakukannya. Aku benar-benar tidak tahu itu barang pemberian kaisar. Aku hanya pelayan rendahan. Tak berani menolak. Berani kau menuduhku? Kau sudah bosan hidup? Sudah bersalah, berani mengancam? Tidak ada tempat untuk kelancanganmu. Bawa Tuan Muda Kedua pergi. hentikan. Azong tidak punya bukti. Bagaimana kau bisa memastikan? Ucapannya benar. Menurutku kau sengaja menjebak Shulang. Hanya untuk membuatku tunduk padamu. Sheng Siwan, jika kau masih ingin keluarga ini utuh, hentikan sekarang. Di kehidupan sebelumnya, kejahatan Ki Shulang terbongkar. Karena Azong selalu mencatat keuangannya. Azong, apa kau punya bukti? Bukti? Ada. Tinglan. Lapor Tuan Putri, bukti dan saksi sudah lengkap. Terima kasih, Tuan Fang. Selanjutnya ini urusan internal keluargaku. Kalau begitu, aku pamit. Bawa pergi. Cukup. Hentikan. Shulang itu adikku. Barangmu begitu banyak. Apa salahnya berbagi sedikit? Kenapa kau jadi sekejam ini? Kejam? Tuan Fang, Ki Shulang mencuri barang pemberian kaisar. Bukti sudah jelas. Sesuai hukum, dia layak dihukum mati. Bawa pergi. Lepaskan aku. Cepat lepaskan. Yang, Ibu. Yang, Ibu. Nyonya. Kau puas sekarang? masih jauh dari cukup, Ki Shusian. Keluarga kalian berhutang padaku lebih dari ini. Kejadian hari ini. Semua memang kau rancang. Memang. Lalu kenapa? Lebih baik kau segera kembalikan harta bawaanku. Kalau tidak, masih banyak caraku. Apa kau baru menyesal setelah kita berdua? Benar-benar tak punya jalan kembali?
Panggil orang. Bawa barang-barang Tuan Putri. Kembalikan padanya. Ibu. Layar kesayanganku. Ibu. Berhenti di tempat. Sungguh malapetaka bagi keluarga ini. Kenapa bisa menikahi perempuan sejahat ini? Nyonya, Ibu, cepat. Hati-hati, Cepat panggil orang. Cepat pergi cari tabib Song untuk memeriksa ibuku. Tuan muda, sebelumnya Nyonya Bangsawan menyuruh kami memanggil tabib Song. Tapi kami diusir oleh Tuan muda Song dengan sapu. Dia bilang, Cepat katakan. Dia bilang, dulu tabib Song datang ke kediaman Bangsawan. Semua karena menghormati Tuan Putri. Sekarang kediaman Bangsawan sudah berani menindas Tuan Putri, maka keluarga Song tidak menyambut orang dari kediaman Bangsawan. Dia juga bilang, Cepat lanjutkan. katanya obat Nyonya selalu diracik Tuan Putri. Selama 2,5 jam untuk mendapatkan ramuan terbaik. Kondisi memburuk pasti karena tak ada yang mau sabar meracik obat. Dia bilang Nyonya pantas mendapatkannya. perempuan beracun, pencemburu. Ibu. Hanya karena masalah sepele, kau bikin rumah ini kacau. Sekarang, kau malah ingin membuatku mati berdiri. Ibu. Cepat panggil tabib istana yang lain. Baik, Ibu. Shuxian, mulai hari ini, suruh Shen Xiwan datang sendiri meracik obat untukku. Kalau dia tidak kembali, meskipun kaisar sendiri yang menjodohkan keluarga bangsawan ini, tidak akan pernah menerima menantu durhaka sepertinya. Ibu, aku. harta bawaan? Masukkan saja ke gudang. Ibu muntah darah, apa kau tahu? Muntah darah? Ya sudah, cari tabib sana. Buat apa datang ke sini? Kalau bukan karena kau, tabib Song pasti sudah lama tiba di rumah ini. Tolong kau pahami dulu. Tanpa aku, mana mungkin tabib Song mau datang ke rumah bangsawanmu ini? Baik. Soal tabib Song, aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Ku dengar, selama ini kaulah yang meracik obat untuk ibu. Mulai sekarang, kau saja yang meraciknya. Aku tak takut omongan. Kau yang takut, racik sendiri. Cuma 2 jam, kan? Demi bakti, tuan muda pasti sanggup melakukannya dengan baik, bukan? Kau. Tidak mau ya sudah, ngomongnya muluk-muluk. Padahal cuma mau lempar tanggung jawab, kan? Tuan muda lucu sekali. Lepas dari Tuan Putri, apa keluarganya tidak bisa hidup? Lagi pula, suruh saja si Jalang Meng itu yang meracik obat. Meng yang itu sekarang berlutut di luar kediaman bangsawan. Katanya ingin mengundurkan diri dari kediaman. Rakyat semua bilang, dasar murahan, sombong sekali. Kau sekarang makin lama makin mirip denganku. Aku akan lihat sendiri drama apa lagi yang mau dia buat. Bisa diam di dalam, malah berlutut di luar. Benar-benar licik. Ya Tuhan, cepat suruh si pembawa sial ini pergi sekalian. ini siapa? Ngapain berlutut di sini? Tuan Putri, saya sadar diri ini rendah. Tapi Nyonya sakit parah, butuh obat Anda. Jangan marah pada Tuan muda hanya karena status hina saya ini. Menyang, bukankah kau bilang semua manusia setara? Aku berlutut pada langit dan bumi. Meng Yang, kau sedang hamil. Berlutut begini, apa kau tidak takut melukai janinmu? Selama Tuan Putri mau melanjutkan meracik obat untuk Nyonya bangsawan, saya rela berlutut selama apapun.
Dia selamatkan tuan muda, mau dijadikan selir. Tuan putri tidak mau, lalu menghentikan obat untuk nyonya bangsawan. Ini benar-benar. Tuan putri pencemburu, tak peduli mertua. Benar-benar berhati ular berbisa. Kalau tuan putri benar-benar tidak bisa menerima saya rela mengundurkan diri dari kediaman bangsawan. Saya mohon lanjutkan meracik obat untuk nyonya. Kalau kau begitu berbakti, kenapa tidak meracik obat sendiri? Apa jangan-jangan kau tidak bisa? Kau selamatkan tuan muda di medan perang. Pasti kemampuan pengobatanmu hebat sekali. Saya bodoh, tak bisa meracik obat. Seorang nenek sekarat. Bodoh? Kau pakai metode aneh selamatkan prajurit. Tidak ada yang lebih cocok meracik obat selain dirimu. Pergi sana. Tunjukkan bakti besarmu itu. Ini, Sheng Ziwan, apa yang kau lakukan? Sheng Ziwan, lihatlah ulahmu. Yang, hati-hati. tuan muda. Bukan tuan putri yang mendorongku, aku sendiri yang ceroboh. Tuan muda, jangan salahkan tuan putri. Perutku sakit sekali. Tolong selamatkan anak kita. Sial. Padahal sudah kurencanakan gerakannya. Kalau sampai melukai bayinya bagaimana? Anak ini satu-satunya kartu asku. Kenapa kau sebaik ini? Aku sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Dia yang mendorongmu. Buat apa kau membelanya? Sudah, jangan bicara lagi. Aku segera membawamu pulang. Benar, yang jahat pasti kena batunya. Tapi malah benar-benar jatuh. Kalau bayinya sampai tidak selamat, pasti langit pun mau melihatnya. Dia cari mati sendiri. Aku justru berharap bayinya selamat. Yang, jangan takut. Tuan muda, tolong selamatkan anak kita. Aku tidak mau kehilangan dia. Ini mungkin satu-satunya anak yang bisa kumiliki seumur hidupku. Baik, Yang. Jangan takut. Bayinya akan baik-baik saja. Kita pasti akan punya anak. Sekarang, jangan berpikir yang bukan-bukan. Dokter, bagaimana keadaannya sekarang? Denyut nadinya lemah, aliran darah tersumbat. Ini gejala keguguran. Ada cara untuk menolongnya? Ada. Tapi kami kekurangan satu bahan langka. Buah tiansu. Kalau dalam waktu setengah jam kalian bisa mendapatkan buah tiansu, maka bayinya bisa diselamatkan. Buah tiansu? Sheng Ziwan punya. Aku akan pergi memintanya. Tunggu aku. Ada perlu apa tuan muda datang kemari? Aku tahu kau punya Tianju Kuo. Cepat serahkan. Kau mendorong Yang hingga nyaris keguguran. Kata tabib, hanya Tianju Kuo yang bisa menyelamatkan bayinya. Cepat serahkan Tianju Kuo itu. Meng Yang sendiri yang bilang dia jatuh sendiri. Lalu apa buktimu bilang aku yang mendorongnya? Lagi pula, apa tuan muda sudah lupa kenapa aku bisa punya Tianju Kuo ini? Jangan coba mengulur waktu. Bayi dalam kandungan Yang. Menunggu Tianju Kuo menyelamatkannya. Jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Bertindak kasar? Dulu siapa yang menyelamatkanmu di danau es? Racun dingin yang kubawa sejak lahir makin parah karena kejadian itu. Terus kenapa? Kalau bukan karenamu yang membuatnya jatuh, aku tak akan sampai datang meminta Tianju Kuo darimu. Apa aku yang menyuruh orang untuk membuatnya berlutut di depanku? Atau aku yang menyuruhnya menjatuhkan diri ke arahku? Tuan muda, sungguh Non Meng jatuh sendiri. Setiap musim dingin, Tuan Putri tersiksa oleh hawa dingin. Tanpa Tianju Kuo, dia tak akan sanggup bertahan. Kalau saja kau sudi meracik obat untuk ibumu, apakah dia perlu datang memohon padamu? Semua ini gara-gara kau. Kaulah yang mencelakainya. Racun dingin macam ini tidak akan membunuh siapapun. Tapi bayi dalam kandungannya tak bisa menunggu. Di mana Tianju Kuo? Cepat serahkan. Baiklah, aku bisa memberimu Tianju Kuo. Tapi, kau harus telan pil racun ini dulu. Selama 3 bulan, tiap malam kau akan tersiksa racun dingin. Kalau kau mau meminumnya,
maka buah Tianzu terakhirku ini jadi milikmu. Aku. Kau ini terlalu lebay. Sedikit sakit saja sudah tidak tahan. Aku sudah terluka berkali-kali di medan perang. Mana mungkin aku takut sakit kecil yang tak melukai? Mana buah Tianzu-nya? Tuan Putri, rasa sakit saat racun dingin kambuh itu luar biasa. Tanpa buah Tianzu, bagaimana Tuan Putri bisa bertahan? Anak Yang. Akhirnya selamat. Inikah yang namanya racun dingin? Sebelum menemukan buah Tianzu, Il menghenti racun. Bagaimana bisa bertahan melewatinya? Ternyata racun dingin jauh lebih menyiksa daripada luka pedang. Apakah aku harus pergi meminta maaf pada Sheng Ziwan? Orang-orang gudang itu sungguh keterlaluan. Mereka bahkan mengirim arang perak yang kau beli dengan uang sendiri ke halaman Weyang. Kita cuma dikasih arang hitam. Asapnya bikin sesak. Enak saja. Tuan Putri malah tersenyum? Tuan Putri tidak marah? Sebenarnya aku cukup marah. Kalau begitu, haruskah aku pergi ke Wenyuan untuk minta penjelasan? Ah, tidak perlu sampai begitu. Tapi Tuan Putri, apa kau takkan urus rumah tangga lagi? Kalau begitu, kita takkan bisa ambil arang perak dari istana lagi. Aduh, arang peraknya memang habis. Tapi kita punya banyak uang. Soal mengurus rumah tangga. Lagi pula aku sudah mau bercerai. Buat apa pusing mengurus semuanya? Tuan Putri benarkah akan bercerai dengan Tuan Muda? Tentu saja. Alasanku membereskan harta bawaanku adalah supaya mudah dibawa saat bercerai nanti. Oh, Ziwan. Ziwan. Tinglan, kamu keluar dulu dan tunggu di luar. Ziwan, kamu benar-benar ingin bercerai denganku? Aku tidak pernah ingkar janji. Aku dijebak orang lain. Aku punya alasanku sendiri. Ziwan, bisakah kamu berhenti membuat keributan seperti ini? Oh, sekarang kamu baru sadar? Dulu, penyakit dinginku kambuh, aku menggigil. Aku harus memohon arang padamu. Jelas-jelas dibeli dengan uangku sendiri. Aku tahu kamu tidak tahan dingin. Jadi kuambilkan sedikit arang perak. Supaya malam harimu terasa lebih nyaman. Ziwan, ayo kita berbaikan. Seperti dulu lagi. Kishusian. Aktingmu lumayan meyakinkan juga. Ziwan, aku bersumpah, aku dengan... Sudah. Kembalilah ke halaman Weiyang. Temani sepenuh hati. Baiklah. Kuanggap kamu masih marah. Kalau kamu sudah lebih tenang, aku akan datang lagi.
Ini sekali. Kalau bukan karena aku, mana mungkin Shuxian menderita seperti ini? Nyonya sudah menyetujui memberi dana untuk membuka restoran hotpotku. Aku pasti akan membantumu menopang kediaman bangsawan ini. Kalau aku bawa konsep bisnis Haidilau abad 21 ke zaman kuno, itu serangan dari dimensi tinggi. Restoran hotpot? Apaan sih? Ngawur. Dia bahkan menyuruh orang mengirim surat pada pria berbekas luka bernama Zhang Dahu. Mantan jenderal perbatasan jadi perampok setelah kalah perang. Sepertinya akhirnya dia tak tahan lagi. Aku ini Tuan Putri. Aku bisa memberimu uang. Aku beri kalian uang banyak sekali. Jangan lepaskan aku. Yang kuinginkan justru Tuan Putri. Itu dia. Shumei, kau akhirnya datang. Wajah keluarga bangsawan Qi sudah habis kau permalukan. Kali ini, rencana kalian tak akan berhasil. Ayo pergi. Tuan ingin mencicipi teh? Aku mencari Shang Xingyu. Hamba tak paham maksud Tuan. Tuan muda. Ya. Tinglan, kau juga mundur dulu. Bertahun-tahun, baru kali ini kau mencariku lebih dulu. Bagaimana kalau kau dan aku membuat kesepakatan? Kesepakatan seperti apa? Yang kulihat pada Shang Xingyu memang bukan perempuan biasa. Ada kabar dari kediaman Nyonya. Katanya Nyonya dalam mimpi tadi malam. Tuan Putri diminta ke kuil Chaoming hari ini. Mau pergi? Menurutmu, apa kita pergi? Jelas tidak. Mimpi dewa macam apa itu? Nyonya tahu Tuan Putri tak tahan dingin, tetap disuruh keluar kota. Pasti ada niat buruk. Pergi. Kenapa tidak? Akan ada pertunjukan menarik lagi. Kuil Chaoming rawan perampok. Kenapa dia ke sana? Sudah berapa lama dia pergi? Kira-kira setengah jam. Aku akan segera suruh orang menyusul. Seharusnya masih bisa dikejar. Manfaatkan kesempatan ini untuk memberinya pelajaran. Saat dia sudah putus asa, aku akan muncul dan menyelamatkannya. Biar dia sadar, satu-satunya yang bisa dia andalkan hanyalah aku. Akhirnya datang juga. Ada apa ini? Tuan Putri, ada perampok gunung. Jangan keluar. Hentikan.
Target kalian hanya aku. Lepaskan yang lainnya. Kalau begitu aku ikut kalian. Jika tidak, aku akan bunuh diri. Bahkan jika harus mati, aku tidak akan jatuh ke tangan kalian. Tuan Putri, jangan. Tuan Putri, jangan. Zhangda, di kehidupan sebelumnya, kalian mati untukku. Kini, aku pasti melindungi kalian. Baik. Bawa pergi. Ada apa ini? Sepertinya kita bertemu perampok. Inikah yang kau sebut perburuan musim semi? Kenapa? Menyesal? Kalau kau bilang ini benar-benar berburu, mungkin aku menyesal. Jika demi melindungi Tuan Putri Shengda, aku rela mati. Tenang saja, saudara Shang. Selama kami bersaudara di sini, tak ada yang bisa melukainya. Jangankan perampok, tentara reguler pun aku tak takut. Sudah, aku tahu kalian hebat. Kau bilang kau sebaik ini pada Sheng Siwan. Apa dia bisa tahu? Lebih baik tidak tahu. Dia tetap saja menikmatinya. Kau memang paling cerewet. Kalian pikir kereta kuda itu agak tidak pantas untuknya? Bukankah semua kereta kuda memang seperti itu? Kalau aku suami Tuan Putri, aku pasti akan langsung buatkan kereta agar dia tampil bak bangsawan. Berbaring di atasnya. Jangan mentang-mentang keluargamu punya sedikit uang. Kau senaknya bicara sembarangan di sini. Dia itu sudah punya suami. Takut apa? Lagi pula yang mendengar. Hanya kalian berdua. Sudah, jangan banyak omong. Kerja. Tunggu. Ikan besarnya belum terpancing. Ikuti dulu. Kakak, kalau mau menyalahkan, salahkan saja dirimu sendiri karena menghalangi jalanku. Kau pikir kau benar-benar Tuan Putri Qingning? Cantik memang cantik. Sayangnya, hatimu kejam. Bahkan orang yang menyelamatkanku pun berani kau celakai. Tuan Putri, terbuang di tempat ini, kau cuma barang. Yang ditiduri siapa saja. Tuan Putri, aku datang. Adik, jangan takut. Hati-hati, jangan sampai terluka. Kalian, penyelamatku. Bunuh aku, dan kau pikir kau bisa lolos? Perempuan hina. Lepaskan penyelamatku. Kalau berani, lawan aku. Zhang Dahu, kau menganggapnya penyelamatmu? Demi dia kau mau membunuhku? Tapi tahukah kau, kalau bukan karena dia, adikmu tidak akan mati. Wajahmu juga tidak akan hancur seperti ini. Apa maksudmu? Bicara yang jelas. Apa maksud ucapan itu? Masa ia orang yang menolongku malah mencelakanku? Jangan asal mengadu domba. Kalau kamu merasa dia penyelamatmu, suruh saja dia lepaskan jarum-jarum ini. Bagaimana? Sheng Siwan, kamu. Aku cuma belajar perawatan dasar. Mana bisa mencabut jarum perak? Nona Meng, tolong aku. Aku kesakitan sampai mau mati. Aku? Kenapa? Bukankah Nona Meng ahli pengobatan? Kamu tega membiarkanku mati? Jangan asal bicara.
Ini harus bagaimana melepasnya. Di sekolah juga tidak pernah diajarkan. Nona Meng, tolong aku sudah tidak kuat. Aku tidak sanggup lagi. Baik, tunggu sebentar. Seharusnya di sini. Kamu mau membunuhku? Kamu bisa tidak sih? Bukankah kamu dokter hebat? Nona Meng, bagaimana kalau kali ini separuh wajahnya yang lain? Ikut ditusuk dan dijahit beberapa kali? Aku masih memikirkannya. Melepas jarum ini tidak semudah itu. Beri aku waktu untuk berpikir lagi. Sudah tidak sakit. Sekarang kamu masih merasa dia penyelamatmu? Tidak, bukan seperti itu. Kamu membohongiku. Kamu sama sekali tidak mengerti ilmu pengobatan. Aku? Bukankah aku sudah menyelamatkanmu? Walaupun separuh wajahmu terluka, tapi nyawamu terselamatkan. Kenapa kamu membalas budi dengan kejahatan? Zhang Dahu, dulu wajahmu itu cukup diobati herbal, tapi dia malah menyayat wajahmu berkali-kali. Dan juga adikmu itu. Awalnya hanya luka luar biasa. Tapi karena dia tak paham ilmu medis, adikmu mati sia-sia. Kematian adiknya itu kecelakaan. Memang nasibnya sendiri yang buruk. Sekarang, giliran nasibmu yang buruk. Padahal aku menganggapmu sebagai penyelamat. Menuruti semua perintahmu, tapi kau malah menipuku, membohongiku. Bahkan membunuh adikku. Aku akan menuntut balas dengan darahmu. Zhang Dahu, beraninya kau? Aku ini wanita tuan muda. Tuan muda. Kalau bukan karena tuan muda percaya padamu, adikku tidak akan mati. Aku sudah mempertaruhkan nyawa untuknya. Aku salah, aku mohon lepaskan aku. Tuan Putri, yang mulia Tuan Putri. Aku mohon, di perutku ada anak tuan muda. Kalau aku tak siap membalas rencanamu, kau akan punya sedikit belas kasihan padaku? Perempuan hina seperti ini tidak layak hidup. Berhenti. Ziwan, jangan takut. Aku datang menyelamatkanmu. Kenapa tuan muda datang secepat ini? Mau makan malam? Kenapa kau tidak terluka? Orang yang digantung di atas itu adalah Yang. Kenapa orang yang digantung di atas itu Yang? Kenapa Yang ada di sini? Xu Xian, Sheng Ziwan, kau menjebak Yang. Tuan muda bicaranya lucu sekali. Yang diikat di atas ini bukan Meng Yang. Lalu menurut tuan muda seharusnya siapa? Aku? Bukan itu maksudku. Kau pergi keluar untuk mendoakan ibumu. Kenapa Yang juga ada di sini? Bahkan terluka parah. Tuan muda, sepertinya kau tidak terlalu mengenal Meng Jiaon yang MU. Dia bersekongkol dengan Tuan Putri. Dia ingin membunuhku. Tuan muda, kau harus membelaku. Ziwan, soal mengambil selir, aku memang salah. Selama ini, aku telah mengecewakanmu. Kalau kau mau menyalahkanku, menghukumku, aku terima. Tapi ini urusan antara kita berdua. Yang tidak bersalah. Tuan muda, kau sudah gelap mata. Tuan Putri kami begitu mulia, mana mungkin demi seorang gadis desa yang hina melakukan hal-hal keji seperti itu. Hanya karena beberapa kata dari Meng Yangzi di matamu Tuan Putri. Jadi sebegitu jahatnya? Tuan muda bersikap seperti ini. Benar-benar melukai hati Tuan Putri. Ziwan, aku
Tuan muda, perutku sakit sekali. Yang, jangan takut, jangan takut. Aku segera membawamu pulang. Kau akan baik-baik saja. Sheng Ziwan. Saat itu aku terkena racun dingin. Rasanya sakit menusuk sampai ke tulang. Tapi saat aku memikirkan penderitaanmu, hatiku justru lebih sakit lagi. Aku merasa bersalah padamu. Tapi yang tidak seharusnya kau lakukan adalah menyentuh anak Yang. Kau telah memutus satu-satunya benang perasaan di antara kita. Aku, Qi Shuxian, tidak berhutang apapun padamu. Pengawal, bawa istri tuan muda kembali ke kediaman. Siap. Selama dia tidak mau pergi, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Tuan muda kedua Shang, dia istriku. Urusan kami, bukan urusan orang luar. Istrimu? Kau pantas? Apa katamu? Kau memeluk selirmu, lalu memperlakukan istrimu sendiri seperti tahanan. Suami macam apa itu? Kau tidak pantas. Apa maksudmu? Tuan Putri akan kujaga sendiri. Berani maju selangkah lagi, kubunuh kau. Aku pejabat tingkat 5. Berani kau membunuhku? Coba saja lihat, berani atau tidak. Ziwan, pulanglah bersamaku. Tuan muda, lebih baik pulanglah dulu. Malam ini bulan sedang indah. Aku masih ingin menikmatinya. Sheng Ziwan, jangan sesali ini nanti. Dan kau juga. Meninggalkan pasukan, malah menjadi perampok. Padahal aku berniat merekrutmu di bawah komandoku. Ini semua ide Nona Meng. Jangan salahkan aku dong. Baik. Baik sekali. Hanya karena dia perempuan lemah. Kalian semua seenaknya menuduhnya. Pengawal, bawa dia kembali dan interogasi sampai tuntas. Siap. Pergi. Pergi begitu saja? Kenapa? Kamu cemburu? Iya. Kamu juga suka gadis desa itu? Bukan dia. Lalu siapa? Kamu. Dia Qi Shuxian? Apa haknya? Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Menurutmu, siapa yang pantas? Soal harta, aku bisa menyaingi kekayaan negara. Kalau soal jasa militer, memang aku kalah darinya. Tapi tenang saja. Apa yang dimiliki Qi Shuxian, aku pasti akan punya juga. Bahkan lebih. Aku akan melakukannya lebih baik dari dia. Sudah. Aku paham. Pangeran Yubeiku. Pangeran Yubei. Baiklah, aku turuti maumu. Jika bisa mengusir musuh dan jadi raja muda, aku. Pangeran Yubei. Sheng Ziwan benar-benar kelewatan. Berani bersekongkol dengan putra kedua. Anakku? Bagaimana kabar anakku? Yang, jangan takut. Anaknya selamat. Jadi begini. Kenapa kau ada di kuil Chaoyang saat itu? Itu ulah Tuan Putri. Tuan Putri ingin mencelakaiku, ingin mencelakai bayi dalam kandunganku. Tuan muda, aku sangat ketakutan. Perempuan beracun itu, keluarganya sendiri pun tak ia biarkan. Di mana dia? Kalau dia berani kembali, aku pasti akan. Tuan muda. Istri tuan muda sudah kembali. Sudahlah, Yang. Jangan takut, ada aku di sini. Aku ingin lihat sendiri, apa sebenarnya maunya dia. Ibu. Tuan muda, cepat cegah ibu. Jangan sampai karena diriku, semuanya jadi tidak menyenangkan. Yang, kamu itu terlalu baik.
Sheng Xiwan, kamu ini Tuan Putri. Istri sah, memangnya kenal aku sedang menjebakmu? Terus kenapa? Tuan muda tetap berpihak padaku. Sheng Xiwan, berani-beraninya kamu pulang. Mulutmu bilang, satu nyawa satu cinta seumur hidup. Tapi nyatanya main serong dengan perempuan lain sampai berbadan dua. Memangnya kenapa aku tidak pantas pulang? Aku paham Tuan Putri cemburu karena Tuan muda menyayangiku. Tapi bagaimanapun juga, kamu tidak boleh main gila dengan Sang Dahu. Bandit macam itu. Kamu taruh di mana harga diri keluarga bangsawan? Mau dibuang kemana? Nona Meng, kemampuanmu memutarbalikkan fakta. Benar-benar membuatku tercengang. Kalau kamu bersih, kenapa tusuk konde Enyu? Ada di tangan Sang Dahu. Kenapa dia begitu sopan padamu? Dan kenapa demi kamu? Dia sampai melukai yang-yangku. Sampai kapan kamu akan terus berpura-pura? Kalau Tuan muda, padahal tahu aku dalam bahaya, tapi datangnya begitu telak. Kenapa? Ada urusan yang menghalangi? Atau jangan-jangan mau datang untuk mengumpulkan mayatku? Aku memang terhambat. Kalau begitu, apa Tuan muda sudah mengusut tuntas? Si Sang Dahu dan Nona Meng itu saling memanggil penyelamat, saling berjanji rela berkorban nyawa. Sedangkan aku hanya membongkar kebohongannya. Apa maksud perkataannya? Apa ada yang kamu sembunyikan dariku? Kamu memang bodoh. Tapi di dalam tulangmu, kamu itu pengkhianat berhati serigala. Ziwan, Shuxian hanya khawatir padamu. Hanya saja, kamu pergi semalaman dengan laki-laki lain. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Apa maksudmu? Semalaman dengan pria lain, reputasimu hancur. Lebih baik serahkan saja harta bawaanmu pada Shuxian. Dia pasti akan memaafkanmu. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Ternyata harta bawaan itu lebih penting dari nyawa kalian. Anak baik, apa kamu mau menanggung nama buruk yang sudah busuk? Ke depan, bagaimana kamu akan menghadapi orang? Lebih baik kamu katakan saja yang sebenarnya. Tadi malam Sang Dahu memaksamu. Aku juga bisa jadi saksi untukmu. Kamu kan pihak yang dirugikan. Pasti Tuan muda akan memaafkanmu. Kau permalukan keluarga? Berani tampil? Sombong di depan siapa? Sheng Xiwan, turunkan dulu kesombonganmu itu. Baik, aku mengerti. Kamu mengerti? Baguslah. Shuxian, dia setuju. Laksanakan hukuman cambuknya. Setelah itu, urusan ini selesai. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Ziwan, kenapa kamu begini? Baru saja kan sudah setuju baik-baik? Mengaku suci tapi menolak dihukum. Semalaman tak pulang, wajahmu pun cantik. Kalau aku laki-laki, aku juga pasti punya pikiran macam-macam. Kishume, bagaimana menurutmu? Ziwan, katakan padaku. Tadi malam sebenarnya. Karena benar salah sudah bisa kau nilai sendiri. Maka mulai sekarang kita berpisah. Kamu di jalanmu, aku di jalanku. Kita bercerai. Bercerai. Tidak boleh bercerai. Harta bawaanmu, aku tidak setuju. Nona Meng sudah mengandung darah daging tuan muda. Dengan begitu, dia bisa naik status secara wajar. Apa? Tuan muda Ki ternyata sudah punya anak? Apakah itu anak Meng Jiaoniang? Kalau tidak bercerai, bukankah ini berarti Tuan Putri harus membesarkan anak gadis desa? Cukup, Ziwan. Kenapa harus membuat keributan seperti ini? Apa kamu tidak malu? Yang memalukan itu kamu. Aku sudah tahu kalian akan melakukan sandiwara ini. Semuanya, ini buah kuishe. Jika aku tidak lagi suci, buah ini membuatku ruam dan sakit luar biasa. Aku akan memakannya di depan kalian semua. Pertama, membungkam mulut. Kedua, buktikan kesucianku. Rasanya manis juga. Jadi semalam kalian tidak? Keluarga Ki hancurkan kesucianku. Hari ini kubuktikan. Dan Tuan Muda Ki yang tidak bisa mengendalikan nafsu bejatnya. Dialah yang seharusnya dipandang hina. Ziwan,
Anggap saja ini salahku. Maafkan aku, ya? Kita kembali seperti dulu. Kamu pikir kamu pantas? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu masih suci? Ibu benar-benar lucu. Jangan-jangan ibu berharap aku memberi tanduk pada putramu? Siwan, kenapa bicara begitu pada ibu? Padahal tiap katanya. Demi kebaikanmu, cepat minta maaf pada ibu. Kenapa aku harus minta maaf? Dia ibumu. Kita sebentar lagi bercerai. Siwan, kamu mau bikin ulah sampai kapan? Tuan muda, kamu tuli? Tadi sudah kubilang. Kita bercerai. Semua orang jadi saksi. Aku tak setuju, kau tetap istriku. Aku datang untuk mendukung Tuan Putri. Tuan muda kedua Shang. Ini urusan rumah tangga kediaman kami. Jangan ikut campur. Kalau aku tetap mau ikut campur, Shang Xingyu, aku akan laporkan kamu pada Baginda. Tuan Muda Qi, tolong tetap berlutut. Kedatanganku kali ini untuk membacakan sabda atas nama Baginda. Apa katamu? Mana mungkin? Sabda Baginda ada di sini. Qi Shuxian, kamu mau terima sabda sambil berdiri? Ziwan adalah permata hati Baginda. Tapi di rumah Qi dia dihina. Pernikahan ini dibatalkan. Demikian sabda Baginda. Tidak mungkin. Tuan Muda Qi, Ini tidak mungkin. terima sabdanya. Shang Xingyu, kamu terus-terusan begini. Apa sebenarnya maumu? Tuan Muda tidak tahu? Tuan muda kedua Shang begitu membela Tuan Putri. Tampaknya, ini bukan perasaan yang muncul dalam semalam, kan? Dia masih istri Tuan muda. Betapa hancurnya hati Tuan muda melihat ini. Shang Xiwan, minggirlah. Mulai sekarang, aku yang sah. Sebagai istri Tuan muda. Tuan muda. Ziwan, kamu pikir setelah lepas dariku, kamu bisa dapat keluarga yang lebih baik? Minta maaf, aku akan temui Baginda. Memohon agar sabda itu ditarik kembali. Kita masih bisa seperti dulu. Hidup bahagia bersama. Siapa bilang tidak ada? Terima kasih sudah melepaskanku, Tuan Muda. Tidak mungkin. Kalian, Ayo pergi. Ziwan, Bangsawan datang. Pelan-pelan. Bangsawan, Anda ini. Tidak pergi? Akan ada pertunjukan menarik. Ini, anakku dengan Tauniang. Mulai hari ini, daftarkan atas namamu. Sebagai putra kandung kedua. Rawat dia baik-baik. Kamu berniat membiarkan dia melahirkan anak itu? Kenapa? Kamu sendiri sudah tidak bisa melahirkan. Berteriak-teriak, tidak tahu aturan. Bangsawan, Anda tidak bisa perlakukan aku seperti ini. Anak dari perempuan hina itu mau didaftarkan atas namaku? Kenapa Anda tidak memikirkan perasaanku? Sebagai nyonya rumah, kamu bahkan tidak bisa menerima seorang anak. Berhati sempit begini. Kalau sampai terdengar keluar, bukankah kita jadi bahan tertawaan umum? Aku tidak peduli. Aku tidak akan izinkan anak itu masuk rumah ini. Kamu, Ibu, Kalau begitu, aku usir kau dari rumah ini. Tuan Bangsawan, berani sekali kau. Benar. Kalau kau berani menghalangiku lagi, aku ceraikan kau. Oh, Ibu, Ternyata benar. Kalau tidak kena di badan sendiri, memang tidak terasa sakitnya. Tuan Su, kenapa Anda datang? Mengantar sabda Kaisar.
Bukankah tadi aku sudah mengantarkannya? Ibu Suri tidak terima putri kami ditindas orang lain. Jadi beliau menyuruhku mengantarkan satu sabda lagi. Terima kasih. Ini. Lanjutkan saja menonton pertunjukannya. Jangan pura-pura pingsan sekarang. Kenapa ada sabda lagi? Tuan Su, apa isi sabda ini? Ayah, perbatasan darurat. Kaisar ingin aku berjasa. Titik balik kita telah tiba. Buru-buru kenapa? Sebentar lagi juga tahu. Bacakan sabda Kaisar. Hamba menerima sabda. Atas nama langit, Kaisar bersabda, Ki Guogong menyalahgunakan kas negara. Gelar dicabut. Menggunakan kas negara? Kau gila? Uangnya mana? Kalau bukan karena kau mengendalikan uang dengan ketat. Untuk apa aku menggunakan kas negara? Nyonya Cui dan putrinya menggelapkan mas kawin. Melanggar hukum dan adat. Sita kediaman bangsawan. Kau! Dasar perempuan jahat. Mas kawin tuan putri saja berani kau sentuh. Sekarang kita bahkan tidak punya tempat tinggal lagi. Jangan takut. Aku masih punya jasa militer. Jasa militer. Kau! Ki Shuxian, meskipun memiliki jasa militer, namun di medan perang, salah percaya pada gadis desa Mengyang. Banyak prajurit mati sia-sia. Keluarga Ki diasingkan ke daerah terpencil. Gadis desa Mengyang bersekongkol dengan perampok. Besok dipancung. Kalian semua, terimalah sabda ini. Ibu, 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 ibu. Sudah dalam situasi begini, jangan pura-pura. Ibu benar-benar pingsan. Tuan muda, aku tidak mau mati. Cepat selamatkan aku. Semua salahmu. Ibu tahu. Pertunjukannya sudah selesai. Ayo pergi. Aku punya jasa militer. Kalian tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Semuanya hancur. Semua salahmu. Semua gara-gara kau. Perempuan hina. Kau membawa malapetaka bagi keluargaku. Tuan muda kedua Shang, tak perlu menatapku seperti itu. Nanti akan kubuatkan sendiri kereta kuda yang cocok untukmu. Terima kasih, Tuan muda kedua Shang. Pembicaraan tadi malam dan barusan bukanlah candaan. Setiap kata adalah kata-kata dari hati terdalamku. Jangan karena sekali ku bantu, kau menempel terus. Saat itu, meski kau tak mencariku, aku akan datang sendiri. Untuk melindungimu sepenuhnya. Bercerai dengan tuan muda, soal reputasi buruk itu. Aku tidak peduli. Aku tidak pernah peduli dengan hal-hal seperti itu. Pernahkah kau berpikir, bagaimana jika aku hanya memanfaatkanmu? Aku rela dimanfaatkan olehmu. Bahkan seumur hidup. Meski seumur hidup.